Kalau saja perkumpulan ini tidak mempunyai status resmi, dia pasti ingin menghajar Feng Yu sekarang juga. Jangan ngomong sama aku. Aku cuma mau tanya, ku dengar penghargaannya sudah dipilih. Kenapa penghargaanku tidak ada di daftar? Mengapa aku harus memiliki milikmu? Feng Yu bertanya balik. Huge hampir marah. Aku bertanya padamu, dan kamu tidak menjelaskannya kepadaku, tetapi malah bertanya balik? Hanya karena namaku Huge. Huge menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan arogan. Apakah Huge begitu mengesankan? Atau menurutmu paman ketiga MU yang paling mengesankan? Aku bekerja sangat keras, menghabiskan begitu banyak uang, dan menggunakan begitu banyak bantuan untuk membangun asosiasi ini. Berapa banyak uang, begitu banyak energi, dan begitu banyak bantuan yang telah kuhabiskan hanya untuk mengundang para ahli dan profesor veteran itu untuk bergabung dengan asosiasi? Apa kau benar-benar berpikir aku di sini untuk memberikan penghargaan? Aku hanya mempromosikan perusahaanku. Mereka yang dapat memenangkan penghargaan haruslah telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Hanya dengan cara ini semua orang akan merasa bahwa penghargaan ini adil dan pantas, dan bahwa perusahaan Taihua yang juga memenangkan penghargaan ini luar biasa, dan bahwa Wahaha dan peternakan babi Tianpeng yang terpilih juga luar biasa. Feng Yu bahkan dengan cermat memilih perusahaan-perusahaan yang terpilih. Jika ada perusahaan yang tidak memiliki fitur unggulan, Feng Yu akan diam-diam menurunkannya jika ada yang memberinya tip. Ada 7 anggota komite tetap. Meskipun Feng Yu hanya menunjuk 3 orang, ada banyak anggota komite pemilihan. Mereka semua diundang oleh Feng Yu dengan uang atau koneksi. Siapapun yang dipilihnya sebagai pemenang pasti akan menang. Tentu saja, unit atau individu pemenang penghargaan yang dipilih oleh Feng Yu memang telah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan unit serta individu yang telah memenangkan penghargaan tersebut juga memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, beberapa pemenangnya cukup luar biasa. Tetapi bagi mereka yang tidak menang kali ini, Feng Yu berjanji bahwa mereka pasti akan menjadi pemenang tahun depan. Mereka akan tampil di acara ini tahun ini dan akan tampil lagi tahun depan. Sungguh luar biasa. Organisasi pemenang tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk menang lagi tahun depan. Dengan cara ini, kami juga bisa menjelaskan koneksi para pemimpin tersebut. Tentu saja, jika Anda tidak tampil baik tahun depan, paling banter Anda hanya akan terus menjadi runner-up, atau bahkan kehilangan kualifikasi untuk menjadi runner-up. Feng Yu bahkan bisa menemukan cara untuk mengambil alih kerabat pemimpin. Apalagi Huge, yang sama sekali bukan seorang pemimpin. Saudara Liang, apakah asosiasi kita masih memiliki tempat pemenang penghargaan kali ini? Feng Yu menoleh dan bertanya dengan sengaja. Zhao Liang menggelengkan kepalanya tidak. Semua pemenang telah dikonfirmasi. Kalau begitu beri aku penghargaan lagi. Bukankah banyak pemenangnya kali ini? Kudengar ada beberapa perusahaan swasta kecil. Yang lebih konyol lagi, ada peternakan babi di daftar itu. Kau tahu perusahaan macam apa aku ini? Perusahaan teknologi tinggi. Bagaimana mungkin aku tidak memenangkan penghargaan dari asosiasi kecil sepertimu? Peternakan babi? Maksudmu peternakan babi Tianpeng? Astaga, orang ini mengolok-olok ayahku. Kali ini giliran Feng Yu yang marah. Sialan. Setelah anak ini pergi hari ini, dia harus dimasukkan ke dalam karung dan dipukuli. Beritahu dia kenapa bunganya begitu merah. Kau dengar aku? Tidak ada penghargaan lagi, jadi beri aku 1 kalau kau bisa. Lagi pula, ku dengar penghargaannya akan disiarkan langsung di CCTV. Biar ketua asosiasimu yang jadi pembawa acaranya. Anak ini sombong sekali. Presiden asosiasi itu boneka Komisi Perencanaan Negara. Bahkan jika paman ketigamu datang, itu tidak akan berpengaruh. Kementerian Keuangan memang departemen yang sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan Komisi Perencanaan Negara, itu bukan apa-apa. Komisi Perencanaan Negara adalah departemen perencanaan dengan banyak tanggung jawab dan wewenang yang sangat besar. Komisi ini juga merupakan departemen pertama di bawah Dewan Negara. Komisi ini dapat dengan mudah mengendalikan Kementerian Keuangan. Feng Yu hendak mengejeknya dan mengusirnya ketika dia melihat bayangan muncul dari ambang pintu. Tuan Lu, dia datang. Baiklah, serahkan saja urusan Tuan Muda ini padanya. Jika Tuan Muda Lu tidak bisa mengatasinya, Feng Yu akan mencari solusi lain. Mengingat kepribadian Huge yang arogan, Feng Yu punya banyak cara untuk menghadapinya. Baiklah, aku masih harus menghajarnya dulu. Bahkan setelah selesai bersih-bersih, dia masih bisa membuat pamannya minta maaf. Dia bisa melancarkan boikot barang-barang Jepang secara nasional, lalu melancarkan kecaman nasional terhadap Huge, dan kemudian meningkatkannya menjadi kecaman nasional terhadap paman Huge. Meskipun sekarang tidak ada internet, rumor di pasaran sebenarnya lebih buruk, karena orang-orang zaman sekarang jauh lebih mudah ditipu daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga banyak anak muda yang marah. Aku bicara padamu, apa kau bisu? Aku serahkan urusan ini padamu. Aku harus menjadi orang pertama yang naik ke panggung untuk menerima penghargaan, dan pemberi penghargaannya haruslah pemimpin terbesarmu. Kurang sedikit pun tidak akan cukup. Lagi pula, aku hampir saja kehilangan penghargaan ini. Presidenmu harus datang dan meminta maaf langsung kepadaku.
Ada apa dengan ekspresimu itu? Apa kau masih belum yakin? Percaya atau tidak, aku akan merobohkan tempat ini. Ketika Hu Ge melihat Feng Yu tidak berani berkata apa-apa, kesombongannya semakin menjadi-jadi. Kau yakin ingin presiden kita memberimu penghargaan? Dan kau ingin presiden kita meminta maaf langsung padamu? Tanya Feng Yu, menahan tawanya. Ia melihat wajah Tuan Muda Lu memucat, karena presiden asosiasi ini tak lain adalah paman Tuan Muda Lu. Ini tamparan keras bagi Tuan Lu. Feng Yu ingin melihat bagaimana Tuan Lu akan menghadapinya. Setiap kata yang kuucapkan setajam ludah. Apapun yang kukatakan astaga. Siapa yang memukulku? Hu Ge sedang memainkan seruling ketika tiba-tiba ia merasakan tamparan keras di belakang kepalanya. Ia langsung melompat. Ia datang dengan pengawal dan tidak takut diserang. Namun sebelum ia sempat berbalik untuk melihat siapa orang itu, tamparan keras lainnya muncul di depannya, mengenai wajahnya, membuatnya melihat bintang-bintang. Pengawal di sampingnya tercengang. Ada yang berani melawan Tuan Hu? Dan bahkan sampai memukul wajahnya? Dia sudah lama bersama Tuan Hu, dan dia selalu berpura-pura, tidak pernah menggunakan kekerasan. Hari ini sepertinya kesempatan bagus untuk pamer di depan Tuan Hu. Minggir. Kalau berani bikin masalah, aku bunuh kamu. Kali ini, Lu Xiao menunjukkan karakter dominan generasi keduanya. Ia sama sekali tidak peduli dengan pengawal Hu Ge. Ia memelototi dan memaki-makinya, dan pengawal itu tak berani berkata sepatah kata pun. Namun, pengawal itu juga cerdas. Pria ini tampak lebih kuat daripada Tuan Hu, jadi dia tidak berani memukulnya. Namun, dia tetap memeluk Tuan Lu untuk mencegah Tuan Hu dipukuli lagi. Feng Yu melihat Tuan Muda Lu akan menderita kerugian, dan karena dia hanya ingin menebas Hu Ge, dia langsung bergegas dan menendang Hu Ge ke tanah. Tuan Lu juga mendorong pengawal Hu Ge, menarik tangannya, dan meninju rongga mata Hu Ge 2 kali. Efeknya langsung terasa, dan air mata Hu Ge langsung mengalir. Hula Osan, kau sudah begitu kuat sampai berani datang ke wilayahku untuk membuat masalah? Kau bahkan meminta pamanku untuk meminta maaf padamu. Kau pikir kau siapa? Saudara Feng, bantu aku menahannya. Aku tidak bisa menghajarnya sampai mati hari ini. Pada saat ini, Hu Ge menyipitkan matanya yang berkaca-kaca dan akhirnya melihat dengan jelas siapa yang memukulnya. Ya ampun, kenapa Tuan Lu? Apa yang baru saja dia katakan? Presiden asosiasi ini adalah direktur Lu? Sebelum sempat meminta maaf, Feng Yu kembali mendorongnya ke sofa. Dengan tubuh kecilnya, ia tak sebanding dengan Feng Yu dalam pertarungan 1 lawan 1 dan dengan mudah dijepit oleh Feng Yu. Lu Xiao menutupi wajah Hu Ge dan meninjunya 2 kali, menyebabkan hidung Hu Ge berdarah. Tuan Lu, saya salah, berhenti memukul saya, berhenti memukul saya. Tuan Muda Lu melancarkan beberapa pukulan lagi sebelum berhenti. Feng Yu kemudian menyadari bahwa ketika Tuan Muda Lu bertarung, ia seperti anjing gila. Saudara Feng, lepaskan dia. Aku kenal orang ini. Feng Yu melepaskan Hu Ge dengan puas. Sambil menahannya, ia juga meninjunya beberapa kali sambil berkata, beraninya kau menertawakan ayahku. Setelah pertarungan ini, aku merasa jauh lebih baik. Setelah ini, tidak akan ada generasi kedua yang berani membuat masalah di asosiasi lagi, kan? Jika ada yang berani datang, maka inilah rencananya tutup pintunya dan bebaskan Tuan Muda Lu. Tuan Lu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan duduk di sofa. Hu Ge segera melompat dari sofa dan berdiri dengan gemetar. Saudara Feng, apakah orang ini baru saja mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan? Katakan padaku, dan aku akan menghajarnya untukmu. Feng Yu juga duduk di sofa dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku sangat toleran. Hu Ge menyipitkan mata pandanya dan menatap Feng Yu dengan marah. Kau mengaku murah hati, tapi siapa yang baru saja meninju tulang rusukku? Kalau saja aku tidak menutupi auratku, mungkin aku sudah menjadi permaisuri Hu hari ini. Hula Osan, katakan padaku, apa pendapatmu tentang kejadian hari ini? Lu Xiao menatap Hu Ge dengan dingin. Berani memarahi pamannya, itu sama saja meminta pukulan. Tuan Lu, saya tidak tahu asosiasi ini ada hubungannya dengan Anda, apalagi paman Lu. Anda tahu, saya orangnya suka bicara kotor, jadi tolong jangan tersinggung. Hu Ge mengangguk dan membungkuk, tanpa sedikit menyanjung. Feng Yu memandang Hu Ge yang begitu luas. Di mana tatapan arogannya di hadapannya tadi? Tuan Muda Lu melambaikan tangannya dengan kesal. Baiklah, jangan beri aku itu. Asosiasi ini berafiliasi dengan kalian, apa kau tidak tahu itu? Xiao Zhao, apa dia baru saja memukulmu? Hu Ge berbalik dan menatap Zhao Liang dengan memohon. Jangan bicara omong kosong, aku hanya membentakmu beberapa kali hari ini. Ngomong-ngomong, apa maksud Tuan Lu? Aku tidak memukul siapapun hari ini, aku hanya dipukuli. Zhao Liang menggelengkan kepalanya Tuan Lu, dia tidak memukulku, dia hanya membanting meja dan menendang kursi. Hu Ge ingin menangis sekarang. Bisakah kamu berhenti bercerita tentang menendang kursi? Hula Osan, jangan bilang kakakmu menindasmu. Kakak tertuamu dan aku juga pernah minum-minum bersama. Tapi kau keterlaluan hari ini.
Kau datang ke perkumpulan untuk membuat masalah dan bahkan berani membentak kakakku. Siapa yang memberimu keberanian? Mendengar ini, Hugo merasa lega. Untungnya, saudaranya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Lu. Sepertinya Tuan Lu akan bersikap bijaksana. Meskipun Tuan Lu baru saja muncul di industri ini, reputasinya sudah cukup gemilang. Ia setia, bijaksana, dan suka membuat onar. Bagaimana mungkin ia bernasib sial dan membuat onar di wilayah Tuan Lu? Sialan, aku hanya ingin menang dan menyombongkan diri. Tapi aku tidak menyangka akan menyinggung dewa wabah ini. Pak Lu, saya punya perusahaan. Saya dengar asosiasi kita sedang memberikan penghargaan dan bahkan mengadakan upacara penghargaan di CCTV. Saya ingin datang dan memenangkan penghargaan. Saya sedang tidak waras, jadi saya datang ke sini. Mohon bermurah hati. Saya tidak mau penghargaan ini. Kau punya perusahaan? Perusahaan apa? Tanya Tuan Muda Lu sambil mengerutkan kening. Ia memiliki hubungan yang baik dengan kakak tertua Huga, dan meskipun ia benar dalam mengalahkan Huga hari ini, tak terelakkan bahwa beberapa orang akan bergosip tentangnya. Jika dia bisa membantu perusahaan Huga, maka keluarga Hu tidak punya alasan untuk membela Hu Laosan. Mereka bahkan mungkin harus meminta maaf lagi, memberinya acungan jempol, dan mengatakan bahwa Tuan Muda Lu benar. Sebagai perusahaan teknologi tinggi, kami menjual produk teknologi tinggi. Lebih spesifik, Lu Xiao memelototi Huga, dan dia langsung menjadi malu. Saya menjual cartridge game, kata Hugo dengan suara rendah. Feng Yu tertawa terbahak-bahak. Brengsek. Cartridge game, dan kau menyebutnya teknologi tinggi. Feng Yu benar-benar yakin bahwa cartridge game ini adalah salinan bajakan. Dengan kepribadian Hugo, dia pasti tidak akan menghabiskan uang untuk membeli hak cipta aslinya. Lagi pula, tidak ada yang berani menghentikannya menjual salinan bajakan. Dia cuma penjual barang bajakan, dan dia mau muncul di acara penghargaan kita. Gak tahu malu banget. Kalau orang ini juga bisa memenangkan penghargaan, meskipun hanya masuk nominasi, penghargaan Feng Yu akan hancur. Apa gunanya dia menghabiskan begitu banyak energi untuk mendapatkan penghargaan ini? Wajah Tuan Muda Lu dipenuhi kebingungan saudara Feng. Apa itu cartridge permainan? Hah? Tuan Lu tidak tahu soal cartridge game? Benar saja, Tuan Lu sudah bekerja di usianya. Jadi dia mungkin belum pernah memainkan konsol game kaset. Ini kaset game untuk konsol game. Tinggal colok, langsung bisa main game. Ini jenis yang bisa disambungkan ke TV. Feng Yu juga memberi isyarat untuk menekan gagangnya. Tuan Lu mengerutkan kening, apakah benda ini sangat berteknologi tinggi? Astaga, orang ini tidak percaya kata-kata Huge, kan? Kalau benda ini dianggap berteknologi tinggi, pembajakan tidak akan merajalela. Sejujurnya, pabrik elektronik tingkat kota manapun di Tiongkok bisa dengan mudah membajaknya kalau mereka mau mengeluarkan uang untuk riset. Bagaimana mungkin ini bisa dianggap berteknologi tinggi? Jika ini penting, maka ambang batas teknologi tinggi terlalu rendah. Feng Yu melirik Huge dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku sekarang, aku akan memberitahumu bahwa kamu akan menanggung akibatnya. Huge berkata dengan hati-hati, Tuan Lu, sejujurnya, benda ini tidak terlalu canggih. Hanya saja pengembangan gamenya agak sulit. Tapi saya berencana membuat konsol game sendiri dan memboikot produk Jepang. Saat ini, semua konsol game yang beredar di pasaran dibuat di Jepang. Hah? Feng Yu sedikit terkejut. Mungkinkah Huge ini juga seorang pemuda pemarah? Tuan Muda Lu masih belum begitu mengerti dan menatap Feng Yu saudara Feng. Apakah yang dikatakannya benar? Huge semakin terkejut. Mengapa Tuan Muda Lu begitu sopan kepada Feng Yu? Mengingat latar belakang Tuan Muda Lu, mengapa ia mengkhawatirkan Feng Yu? Mungkinkah orang di balik Feng Yu bukan dari Kementerian Pendidikan? Dia tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun di belakang Feng Yu, dan dia masih yakin bahwa Feng Yu juga merupakan generasi kedua yang tersembunyi. Saat ini, industri konsol game didominasi oleh produk-produk Jepang. Baik Sega maupun Nintendo sama-sama berasal dari Jepang. Dan kedua perusahaan ini saat ini menguasai lebih dari 90% pangsa pasar. Huge menatap Feng Yu dengan heran. Bagaimana Feng Yu tahu data ini? Bagaimana mungkin dia, seorang guru, tahu informasi semacam ini? Pak Lu mengerutkan kening. Mungkinkah kita merebut pasar ini? Seperti Walkman Aihua buatanmu. Mata Huge melebar. Apa-apaan ini? Walkman Aihua. Apakah Feng Yu ini yang membuatnya? Feng Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami sudah mulai menguasai pasar domestik. Misalnya, Subor, yang masuk nominasi penghargaan kontribusi produk elektronik, memproduksi mesin pembelajaran yang menggunakan cartridge game jenis ini. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Subor akan mengambil alih posisi terdepan di pasar konsol game domestik. Tuan Muda Lu memelototi Huge dan berkata, kau dengar itu? Seseorang sudah melakukannya. Kau harus belajar lebih banyak dari saudara Feng dan melihat bagaimana orang lain berbisnis. Jika kau bisa mengubah perusahaan Jepang menjadi perusahaan Tiongkok dan menghasilkan uang dari orang asing, maka kau benar-benar hebat.
Hugo tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagum saudara Feng. Apakah Aihua milikmu? Bisakah kau mengajariku cara membuatnya? Aku ingin belajar darimu. Feng Yu sedikit tidak nyaman dengan perubahan mendadak Hugo. Aku baru saja memukulmu. Apa kau masokis? Kau benar-benar ingin belajar dariku? Tuan muda Lu kemudian menambahkan. Sayangnya, kakeknya, seperti kakekku, meninggal di tangan Jepang, jadi dia sangat membenci mereka. Kami adalah rekan satu divisi. Dia sebenarnya bukan orang jahat, tapi agak kasar. Saudara Feng, tolong bantu aku dan beri dia beberapa petunjuk. Dalam hal bisnis, tak seorang pun di Tiongkok yang lebih baik darimu. Kalimat terakhir membuat Feng Yu sangat senang. Tuan Lu benar-benar datang untuk memujiku. Ternyata kedua keluarga itu memiliki hubungan seperti ini. Tak heran Tuan Lu memperlakukan Hugo seperti kakak laki-laki yang sedang mendidik adik laki-lakinya. Kakak Feng, tolong ajari aku. Aku berjanji akan patuh. Sialan, Hugo ini mau nongkrong sama aku. Feng Yu mencubit dagunya. Mungkinkah hari ini, sobat akan merekrut generasi kedua sebagai adiknya? Kakak Feng, Tuan Lu memanggil Feng Yu dengan lembut 2 kali. Tetapi mengapa Feng Yu masih tertegun? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan cara untuk membantu Hugo. Panggil saja dia Hulaosan. Namanya memanfaatkan orang lain. Kata Lu Xiao melirik Hugo. Ya, saudara Feng, panggil saja aku Hulaosan. Feng Yu menatap Hugo tanpa berkata-kata. Kau tampak berusia awal 20-an, setidaknya lebih tua dariku. Kau terus memanggilku kakak Feng, dan kau benar-benar berani melakukannya. Saat itu, Zhao Liang sangat perhatian dan membuat 3 cangkir teh lalu membawanya. Ia membersihkan lantai, lalu diam-diam berjalan ke sudut dan tetap di sana. Hulaosan, begini saja. Karena kamu sudah berkecimpung di bisnis ini, kenapa tidak lanjutkan saja? Kamu sekarang menjual kaset bajakan, kan? Hugo tersenyum canggung yang asli terlalu mahal. Kalau begitu, teruslah menjual salinan bajakannya. Bahkan, jika pembajakan dilakukan dalam skala besar, dampaknya bisa sangat merusak. Misalnya, ketika Microsoft pertama kali memasuki pasar Tiongkok, pembajakan terjadi. Namun saat itu, Microsoft tidak menindak tegas pembajakan. Karena saat itu di pasar Cina, tidak hanya ada sistem operasi Microsoft, ada sistem operasi yang dikembangkan tidak hanya oleh perusahaan perangkat lunak Eropa dan Amerika, tetapi juga oleh perusahaan perangkat lunak Cina. Namun, Microsoft adalah yang paling matang dan sangat mudah digunakan. Satu-satunya hal yang membatasi pengembangan Microsoft adalah biayanya yang terlalu mahal. Setelah pembajakan muncul, sebagian besar pengguna komputer di Tiongkok memilih untuk menginstal sistem Microsoft. Dalam 3 tahun, hampir semua perusahaan perangkat lunak Tiongkok bangkrut. Karena tidak ada yang menggunakan perangkat lunak yang mereka kembangkan. Mereka juga mengenakan biaya. Sementara sistem bajakan Microsoft mudah digunakan dan gratis. Akibatnya, sistem perangkat lunak yang dikembangkan oleh negara lain juga dikalahkan oleh produk Microsoft bajakan, yang memungkinkan Microsoft dengan mudah mendominasi pasar sistem operasi Cina. Inilah yang dikatakan Bill Gates membiarkan pasar Tiongkok menyingkirkan sistem operasi lain dengan sendirinya akan lebih efektif daripada mereka menghabiskan uang untuk promosi. Dan ketika tidak ada pilihan perangkat lunak lain, ia akan mulai mengumpulkan uang. Pada saat inilah Microsoft mulai menindak pembajakan, dan menggugat pemerintah, lembaga publik, perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan bahkan perusahaan perangkat lunak. Semua perusahaan ini merugi besar akibat Microsoft, terutama beberapa perusahaan perangkat lunak, yang hampir bangkrut karenanya. Yang paling terkenal adalah Silver Mountain Company, perusahaan perangkat lunak terbaik di Tiongkok saat itu. Tiongkok pun meminta maaf atas hal ini. Microsoft menyatukan pasar dengan mengandalkan pembajakan. Jika mereka menindak pembajakan sejak awal, Microsoft akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya mendominasi pasar Tiongkok. Mungkin mereka bahkan tidak akan berhasil sekarang. Jadi, mengapa tidak membiarkan game bajakan mengambil alih pasar cartridge game dari Sega dan Nintendo? Soal konsol game, setelah kemunculan mesin pembelajaran murah subor, beberapa produsen mengikuti jejaknya dan mulai memproduksi konsol game, dengan harga 1/10 dari harga Sega dan Nintendo. Ini akan sepenuhnya menyingkirkan Sega dan Nintendo dari pasar Cina, dan kemudian Cina dapat memperluas industrinya sendiri. Hugo menatap Feng Yu dengan sedikit kecewa. Mengapa Feng Yu memberinya ide seperti itu? Dia tidak ingin terus menjual barang bajakan. Agak memalukan. Bajak laut, bukankah itu berarti mencuri? Saudara Feng, apakah tidak ada jalan lain? Saya bicara tentang masa kini. Kalian menjual game bajakan dan menguasai pasar. Bukankah sudah ada produsen game video di pasaran? Seperti Subor kali ini, saya bisa memperkenalkan kalian kepada mereka. Kalian bisa bekerja sama dengan mereka secara privat dan membuat cartridge kalian muncul di tempat penjualan konsol game mereka. Keuntungannya tidak hanya akan besar, tetapi juga akan menyebabkan penjualan cartridge game Sega dan Nintendo menurun. Tentu saja, saya tidak meminta kalian untuk menjual game bajakan seumur hidup.
Karena kalian bisa membuat orang membuat salinan bajakan, pasti ada orang-orang yang ahli komputer di sana. Mengapa tidak membiarkan mereka mengembangkan game mereka sendiri? Mengembangkan game secara mandiri? Bukannya Huge tidak memikirkannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dikembangkan. Sepertinya semua yang mereka pikirkan sudah tersedia di pasaran. Lagi pula, pengembangan game jauh lebih sulit daripada cracking. Beberapa orang saja tidak akan cukup, dan investasinya pasti akan sangat besar. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Percayalah, tentu saja aku percaya pada saudara Feng, tapi mengembangkan game itu tidak mudah, kata Huge malu-malu. Berapa banyak teknisi yang bisa mengembangkan game? Di mana perusahaanmu? Aku akan memeriksanya dan memberimu saran. Aku akan memastikan kamu menghasilkan uang dan menonjol. Jika kamu berhasil mengembangkan game yang sukses di pasaran, kamu pasti akan mendapatkan penghargaan ini di masa mendatang. Baiklah, saya sedang membicarakan masa depan. Mari kita bahas kapan tepatnya hal itu akan terjadi di masa depan. Benarkah? Tanya Hugo terkejut. Tuan muda lu memarahi. Apa yang kau bicarakan? Saudara Feng, apa kau bisa berbohong padaku? Perusahaanmu saja kecil. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan saudara Feng? Tahukah kau berapa nilai perusahaan saudara Feng? Lebih dari 1 miliar. Mendesis. Lebih dari 1 miliar? Hugo memang sudah memberi Feng Yu status yang sangat tinggi. Tetapi ia tak pernah menyangka Feng Yu ternyata memiliki aset senilai lebih dari 1 miliar. Bagi generasi kedua mereka, memiliki aset senilai beberapa juta sudah dianggap baik, dan memiliki aset senilai puluhan juta dianggap yang terbaik. Adapun ratusan juta, saya belum pernah mendengarnya, dan lebih dari 1 miliar, itu adalah uang yang tidak dapat dihabiskan dalam beberapa kehidupan. Saudara Feng bisa menghasilkan puluhan miliar hanya dengan menjual Walkman? Hugo menelan ludahnya. Kenapa aku tidak membeli Walkman juga? Barang ini sangat menguntungkan. Tuan muda lu memandang Hugo dengan jijik. Walkman? Itu cuma salah satu bisnis saudara Feng. Lihat, kau lihat pelembab udara di ambang jendela itu? Itu punya saudara Feng. Dan kipas angin tanpa baling-balingnya juga. Sepeda motor merek Songjiang yang sering kau lihat di jalanan juga punya saudara Feng. Setahun lagi, saudara Feng akan mulai membuat mobil untuk bersenang-senang. Huge ternganga. Barang-barang buatan saudara Feng semuanya laris manis di pasaran. Saudara Feng sangat cakap. Pantas saja tuan muda lu begitu menghormatinya. Feng Yu menyipitkan mata karena senang, mendengarkan orang lain memujinya. Rasanya sungguh menyenangkan. Saudara Feng, saya akan menunggu Anda datang ke perusahaan saya untuk meminta bimbingan. Bagaimana kalau kita pergi hari ini? Tanya Huge bersemangat. Ia tidak lagi meragukan kata-kata Feng Yu. Dibandingkan dengan orang ini, semua yang disebut bos besar di selatan yang pernah ditemuinya hanyalah sampah. Konon, Tuan Lu berinvestasi di sebuah perusahaan. Konon, ia bisa dengan mudah mengantongi jutaan dolar setiap tahun tanpa perlu melakukan apapun. Mungkinkah itu perusahaan saudara Feng? Kapankah saya bisa seperti Tuan Lu? Tidak melakukan apapun dan tetap menghasilkan banyak uang? Hari ini juga baik-baik saja. Apakah Tuan Lu ada waktu? Ayo kita pergi dan melihat-lihat bersama. Feng Yu masih ragu-ragu tentang Huge. Akan lebih aman untuk membawa Tuan Lu bersamanya. Orang bijak tidak akan menderita kerugian di hadapannya. Tuan muda Lu mengangguk. Baiklah, aku juga akan memeriksa perusahaannya. Aku akan menyuruh Tuan Hu ketiga menyiapkan meja untuk menebus kesalahanmu malam ini. Orang ini pantas dihukum. Huge mengangguk dan tersenyum meminta maaf. Tentu saja, tentu saja. Aku akan mentraktirmu malam ini dan meminta maaf kepada kalian berdua. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Ayo pergi. Ketika Huge melihat Land Rover milik Feng Yu, ia berseru lagi. Land Rover memang ada di Beijing saat itu, tetapi sangat langka. Huge sendiri mengendarai Santana. Dan Tuan muda Lu bahkan lebih buruk lagi. Ia harus naik taksi. Ketika Feng Yu tiba di perusahaan Huge, ia mendapati kantornya tidak seburuk yang dibayangkannya. Untuk ukuran perusahaan yang bergerak di bidang pembajakan, kantor itu ternyata lebih besar daripada kantor manajer umum sebuah perusahaan mesin. Kantornya agak kecil dan dekorasinya sederhana. Maaf sudah mempermalukan kalian berdua, kata Huge dengan rendah hati. Feng Yu, ini masih sangat sederhana. Dalam beberapa tahun, kantor CEO beberapa perusahaan multinasional besar mungkin akan sebesar ini. Ini 300 meter persegi, kan? Ada berapa orang di perusahaanmu? Tanya Feng Yu. Tidak termasuk pekerja pabrik, totalnya ada 18 orang. Saya manajer umum, dan di bawah saya ada 2 wakil manajer umum, 6 manajer departemen, 6 wakil manajer departemen, dan 2 direktur serta wakil direktur kantor. Sial, totalnya hanya ada 18 orang, termasuk 17 pemimpinmu, dan hanya ada 1 orang yang bekerja bersama. Hei, untuk perusahaan bajakan, struktur perusahaannya cukup lengkap. Apa perlu banyak departemen? Hulaosan. Kalau begitu panggil semua orang dari departemen teknis perusahaanmu ke sini.
Feng Yu menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk langsung ke intinya. Perusahaan kami tidak memiliki departemen teknis. Apa? Totalnya 6 departemen? Dan tidak ada departemen teknis? Apa saja 6 departemen Anda? Melihat ekspresi Feng Yu yang tidak senang, Hu segera berkata, ada teknisi yang ahli dalam memecahkan teknologi pita kaset milik orang lain. Aku akan menyuruhnya datang. Setelah sekian lama, satu-satunya orang di perusahaan yang bukan pemimpin adalah teknisi ini. Betapa menyedihkannya dia. Orang ini adalah orang terpenting di perusahaan, kan? Teknisi itu datang. Ia tampak berusia 30-an, dengan rambut berantakan, kacamata tebal, dan janggut yang tak terawat. Ia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Xiao Li, kemarilah. Ini Tuan Lu, dan ini Tuan Feng. Ada yang ingin kami bicarakan denganmu. Xiao Li tiba-tiba membetulkan kacamatanya dan bertanya dengan serius, Tuan Hu, siapa yang menembak mata Anda? Hu sangat marah. Dia mengungkit sesuatu yang tidak relevan. Beberapa orang di perusahaan telah melihatnya. Kau satu-satunya yang punya dorongan untuk bicara. Aku menabrak pohon itu sendirian, kenapa kamu keberatan? Cepat ke sini. Xiao Li lulus dari sekolah mana? Apa jurusanmu? Feng Yu bertanya pada Xiao Li. Saya dari TVU, dan saya belajar perbaikan TV. Universitas TV? Juga mengajar reparasi TV? Astaga, mungkinkah dia sedang membicarakan universitas radio dan televisi? Universitas-universitas ini mulai bermunculan di hampir setiap kota, dan mereka bahkan punya nama yang keren Universitas Malam. Salinan bajakan ini sangat tidak profesional. Mereka menyewa teknisi spesialis perbaikan TV, lalu mereka tetap melakukannya. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Apakah kamu berhasil memecahkan cartridge game itu? Ya, aku berhasil memecahkan semuanya. Sebenarnya cukup mudah. Kamu hanya perlu berhenti. Xiao Li, jangan mengoceh terus setiap kali ada yang bertanya. Jawab saja apapun yang diminta Tuan Feng. Hu segera menghentikan Xiao Li. Orang ini tidak akan pernah berhenti bicara jika ia mulai bicara. Kalau bukan karena keahliannya yang bagus dan harga dirinya yang murah, ia pasti sudah diusir sejak lama. Bisakah kamu mengembangkan game sendiri? Maksudku, membuat game sendiri, bukan meretas game orang lain, tanya Feng Yu serius. Bisa, tapi tidak ada yang memainkan game buatanku, kata Xiao Li dengan sedikit malu. Lalu ceritakan padaku, permainan apa saja yang pernah kamu mainkan? Ini game pertarungan yang meniru Street Fighter, tapi karakternya sulit dilihat, gerakannya kurang bagus, dan mudah macet. Alasan utamanya karena Pak Hu tidak mau membayar saya. Kalaupun dia mau, saya janji bisa main lebih baik. Bisakah kamu membuat game yang bisa memecahkan level? Saya belum pernah melakukannya, tapi saya bisa melakukannya. Tapi tetap saja butuh uang. Hu memarahi dengan marah, kau terobsesi dengan uang, ya? Kau selalu bicara tentang uang. Kau yang membuat game jelek itu, dan kau sendiri bahkan tidak suka memainkannya. Kenapa aku harus membayarmu? Feng Yu memikirkannya dan memutuskan bahwa, menurut Xiao Li, keahliannya cukup bagus, tetapi ia tidak punya uang untuk berinvestasi. Yah, mungkin kreativitasnya juga agak kurang. Dengan sedikit bimbingan, ia seharusnya bisa membuat namanya terkenal. Hu Laosan, berapa nilai perusahaan Anda? Beberapa juta. Katakan yang sebenarnya. Tegur Lu Xiao. Termasuk sewa kantor, biayanya 120.000. Aku tidak punya pabrik, jadi aku menyewa seseorang untuk mengerjakannya. Feng Yu. Hu benar-benar tidak bodoh. Perusahaan ini bernilai jutaan, bukan hanya tidak punya pabrik, bahkan kantornya pun disewa. Jadi, berapa penghasilanmu di bulan terbaikmu? Kurang dari 200.000 U113.000. Untuk seseorang yang menjual barang bajakan, penghasilan sebanyak ini sudah cukup bagus. Kalau nama belakangnya bukan Hu, mungkin dia tidak akan menghasilkan 13.000 yuan sebulan. Dan 113.000 yuan itu mungkin hanya keuntungan kotor. Keuntungan bersihnya seharusnya tidak sebesar itu. Begini caranya saya akan berinvestasi 1 juta untuk Anda. Temukan beberapa orang seperti Xiao Li dan kembangkan game-nya. Anda akan terus membuat cartridge bajakan, tetapi perluas bisnis Anda dan bangun saluran penjualan yang lengkap. Dengan kata lain, jika saya berhasil mengembangkan game baru, Anda harus mengirimkan cartridge ke setiap distributor dalam waktu sesingkat mungkin. Bisakah Anda melakukannya? Saudara Feng, kau mau memberiku 1 juta? Hu menelan ludahnya. 1 juta? Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Ya, tapi saya ingin menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Anda tetap boleh mengelola perusahaan, tapi saya akan mengambil 70% keuntungannya, Anda 20%, dan 10% sisanya akan diberikan kepada Tuan Lu. Saya janji dalam 2 tahun, saya akan menjadikan Anda bos besar yang sesungguhnya. Bos besar dengan penghasilan bulanan 1 juta. Tuan Lu menunjuk hidungnya, saya juga mengalaminya. Ada yang bisa saya bantu?
Feng Yu pasti tidak akan memberinya uang tanpa alasan. Apa yang harus dia lakukan untuk melepaskan 10% sahamnya? Kita perlu kebijakan untuk mengembangkan industri game kita sendiri. Industri game kita sendiri? Ya, game telah menjadi bagian dari setiap rumah tangga. Bukan hanya anak-anak, tetapi banyak orang dewasa juga suka memainkannya. Contohnya Contra dan Super Mario. Industri game Jepang sendiri meraup lebih dari 1 miliar dolar keuntungan global setiap tahun, dan jumlahnya terus bertambah. Mata tuan muda Lu terbelalak. Apa? Seorang pengembang game bisa meraup untung lebih dari 1 miliar dolar setahun? Lagi pula, game juga merupakan bentuk invasi budaya. Misalnya, Jepang meluncurkan game bergaya 3 kerajaan, dan mereka bahkan mengatakan bahwa game itu diadaptasi dari sejarah mereka. Apakah menurutmu kita bisa menoleransi ini? Dalam beberapa tahun, bukankah mereka akan membangun tembok besar? Feng Yu mulai memancing emosi Lu Xiao. Mengetahui bahwa Lu Xiao juga seorang pemuda yang pemarah, akan jauh lebih mudah untuk membodohinya. Kamu benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Aku akan melakukannya untukmu. Tapi kita akan mengembangkan game kita sendiri. Game seperti apa yang harus kita kembangkan? 4 karya klasik terbaik kami mencakup lebih dari sekadar Romance of the Three Kingdoms. Dream of the Red Chamber tidak cocok untuk game karena tidak melibatkan pertarungan. Tapi Watermarine dan Journey to the West, jika diadaptasi menjadi game, pasti akan sangat populer. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya-tanya bagaimana karya klasik ini dapat diadaptasi menjadi sebuah permainan. Misalnya, untuk game pertarungan, Anda bisa menggunakan karakter dari Watermarine, 108 pahlawan, dan memilih beberapa karakter representatif. Journey to the West bisa diadaptasi menjadi game pemecah level, format berbasis gulungan, di mana karakter bergerak dari kiri ke kanan, seperti gulungan yang terbuka. Monster penjaga gerbang bisa berupa raja bertanduk emas, raja iblis banteng, monster angin kuning, dan sebagainya. Pemain bisa memilih dari 5 karakter Sun Wukong, Zhu Bajie, Biksu Sa, Kuda Naga Putih, dan Tang Sanzang. Kedepannya, kami bahkan bisa menambahkan karakter wanita, seperti Bodhisattva Guanyin. Tuan Muda Lu dan yang lainnya tercengang. Apa-apaan? Bahkan Guanyin Bodhisattva? Sun Wukong dan Zhu Bajie bisa mengerti. Tapi siapa yang akan memilih Tang Sanzang? Dia hanya beban. Melihat mereka tidak mempercayainya, Feng Yu terus menanamkan ide-idenya kepada mereka. Ada permainan tipe prajurit, dan ada permainan tipe penyihir. Permainan ini membutuhkan banyak orang untuk bermain bersama. Ia meniru permainan yang dikembangkan di Taiwan beberapa tahun lalu berjudul Journey to the West The Evil Master. Feng Yu ingin menghadirkan permainan arcade klasik ke Famicom, yang pasti akan menjadi populer di seluruh dunia. Tuan Hu, game ini menarik. Saya yakin orang-orang akan menyukainya setelah dikembangkan. Berikan saja padaku. Bukankah Tuan Feng sudah membayarnya? Xiao Li langsung menyukai ide Feng Yu dan mulai memohon. Oke. Bukankah kamu bilang kamu punya beberapa teman? Kemarilah dan aku akan lihat apakah ini berhasil. Kalau berhasil, aku akan memberimu uang untuk mengembangkannya. Hu Ge juga membuat keputusan. Terima kasih, Tuan Hu. Kalau begitu saya pergi dulu. Ngomong-ngomong, Tuan Hu, hati-hati ya kalau jalan nanti, jangan sampai menabrak pohon, kata Xiao Li serius. Tersesat, di Universitas Normal Beijing, beberapa mahasiswi muda dan cantik sedang kembali ke asrama bersama. Tiba-tiba, seseorang melihat seorang teman sekelas berjalan ke arah mereka dari kejauhan, memegang sekantong coklat di tangannya. Semuanya sudah di sini. Nana, kenapa kau tidak meneleponku lagi? Feng Yu menatap Lina dengan iba. Ia juga sudah membelikan Lina pagar Hanxian agar mereka bisa tetap berhubungan. Tetapi setelah menelepon Lina 3 kali, Lina tidak membalasnya. Untungnya, ia ada di lantai bawah asrama dan akhirnya bertemu dengannya. Ada yang sudah lama tidak datang. Nenek kita pasti marah, kata salah satu teman sekamar nenek sambil tersenyum. Mereka sebenarnya cukup iri pada Lina yang memiliki pasangan seperti Feng Yu. Selain itu, dia tampan dan berbakat. Bagaimana mungkin dia bisa diterima di Universitas Beijing tanpa bakat? Selain itu, ketika Feng Yu merenovasi asrama Lina, ia juga membantu mereka dalam beberapa renovasi. Kini asrama mereka menjadi pusat perhatian semua teman sekelas, bahkan banyak teman sekelas yang datang berkunjung. Selain itu, setiap kali Feng Yu datang, ia akan membawakan mereka permen seperti White Rabbit, dan terkadang coklat impor. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, harganya juga tidak murah, yang membuat orang-orang merasa sangat senang. Tapi mereka juga tahu mereka hanya bisa iri padanya. Lagi pula, Feng Yu dan Lina berasal dari tempat yang sama dan sudah sekelas sejak SD. Jadi mereka bisa dibilang kekasih masa kecil. Lagi pula, Lina begitu cantik, mereka tak mungkin bisa merebutnya semampu mereka. Akhir-akhir ini aku membantu di CCTV dan sangat sibuk, jadi aku belum sempat datang. Tapi sekarang setelah selesai, akhirnya aku bisa istirahat, jelas Feng Yu. Dia memang sibuk selama ini. Jika dia bebas,
Dia pasti sudah datang mencari Lina sejak lama. Teman-teman sekamar Lina semua terkejut. Feng Yu pergi ke CCTV untuk membantu. Dia memang mahasiswa berprestasi di Universitas Jingcheng. Dia mendapat pekerjaan di perusahaan sebagus CCTV saat tahun pertamanya. Lina merasa agak kesal. Ia terus berpikir bahwa Feng Yu tidak datang menemuinya beberapa hari terakhir ini karena sedang menstruasi. Feng Yu datang menemuinya karena ia sedang memikirkan hal itu. Aku sudah membawa Nana pergi. Aku akan mentraktir semua orang makan di hari tahun baru. Lina tersipu ketika Feng Yu menariknya pergi. Teman-teman sekamarnya tertawa di belakangnya. Terakhir kali dia tidak kembali, teman-teman sekamarnya bertanya apakah dia tinggal bersama seseorang. Sungguh memalukan. Mengapa kamu begitu tidak bahagia hari ini? Feng Yu bertanya dengan nada aneh. Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Tanya Lina pelan. Aku sedang sibuk memberimu kejutan. Apa kau tidak suka Eren Kwok? Aku mengundangnya ke Beijing. Besok malam, kau akan bisa bertemu idolamu. Apa kau terkejut? Salah satu alasan penting mengapa Feng Yu mengundang Eren Kwok adalah karena Lina menyukainya. Harus kuakui, dulu waktu Eren Kwok masih muda, wajahnya memang disukai para gadis. Meskipun ia tetap menawan saat tua nanti, sekarang tidak ada gadis yang menyukai pria yang lebih tua. Wajah Lina dipenuhi kejutan. Eren Kwok dari Hong Kong? Eren Kwok yang menyanyikan I Can't Stop Loving You, Raja Pop? Benar, itu dia. Dia akan merekam gala penghargaan tahun baru di CCTV besok malam. Dia bintang tamu. Aku secara khusus mengundangnya dan menghabiskan banyak uang untuknya, kata Feng Yu berlebihan. Nah, tiket pesawat ditambah makanan dan penginapan akan menelan biaya ribuan dolar, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar saat ini, meskipun jelas tidak sejalan dengan kekayaan bersih Eren Kwok. Gala tahun baru? Itu acara yang kamu ceritakan? Acara yang kamu bantu di CCTV? Kapan ada gala di hari tahun baru? Lina sedikit terkejut. Dia belum pernah dengar ada gala di hari tahun baru. Para siswa di sekolah mereka tidak memiliki akses ke televisi, dan bahkan koran pun sulit dibaca. Mereka tidak tahu tentang gala malam tahun baru yang dipromosikan oleh CCTV. Namun, hal ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa upaya promosi CCTV tidak cukup kuat. Jika 20 tahun kemudian, bukan hanya televisi dan internet saja yang akan memasang poster untuk mempromosikan gala tersebut, melainkan juga di kereta bawah tanah, stasiun bus, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lain agar bisa bersaing untuk mendapatkan rating. Karena ini edisi perdana, Feng Yu tidak terlalu percaya diri dan tidak berani mendesak CCTV untuk meningkatkan upaya publisitasnya. Untungnya, siarannya berupa rekaman, jadi jika ada masalah kecil, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Jika ada yang salah selama siaran langsung, itu akan menjadi berita nasional. Misalnya, insiden Black Minute di Gala Festival Musim Semi CCTV, di mana semua orang, mulai dari sutradara hingga pembawa acara, diejek dan bahkan dihina selama bertahun-tahun, diejek oleh banyak netizen. Dan setiap kali siaran langsung stasiun TV satelit lain bermasalah, Black Minute CCTV akan diungkap dan menjadi berita utama lagi. Feng Yu menunjuk hidungnya dan berkata dengan bangga, sebelumnya tidak ada, karena aku belum pernah ke ibu kota. Sekarang aku di sini, akan ada pesta malam tahun baru mulai sekarang. Lina memutar matanya ke arah Feng Yu. Jika kau membual lagi? Tunggu, kau tidak membayar pesta ini, kan? Lina sedikit khawatir. Jika orang tua Feng Yu tahu tentang ini, apakah mereka akan senang? Jika mereka tahu Feng Yu telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Eren Kwok mewujudkan impian Lina bertemu seorang selebritas, bagaimana kesan Lina terhadapnya di mata orang tua Feng Yu? Meskipun Feng Yu sangat kaya, orang tuanya jelas tidak ingin dia menikahi menantu perempuan yang akan menghancurkan keluarga. Biayanya nggak mahal. Sebagian besar uangnya digabung. Kamu nggak perlu khawatir soal uang di sini bareng aku. Besok malam, aku akan ajak kamu nonton pertunjukan langsungnya. Gimana? Kamu suka, kan? Bisakah saya menontonnya langsung? Apakah itu lokasi rekaman CCTV? Harus begitu. Meja bundar di depan tidak akan berfungsi. Tapi kursi di baris pertama sudah cukup. Oh, dan aku juga sudah mengundang Liu Kun, Dong Jun, dan Zhang Han. Kita bisa duduk bersama kalau begitu. Benarkah? Hebat sekali. Kamu senang? Ayo, nak, senyumin aku, dong. Goda Feng Yu. Lina memutar matanya dan tidak mengatakan apapun. Oh, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan kamu jadi mudah tersinggung. Rasanya aku bisa membuatmu tertawa. Ada lampu lalu lintas di depan mereka. Feng Yu menoleh dan menatap Lina. Bagaimana kalau aku tertawa? Hehehehe. PFFT hahaha kamu sangat menyebalkan. Lina tidak dapat menahan tawanya. Lina tersenyum, bagaikan 100 bunga yang mekar. Melihat orang yang kau cintai tersenyum membuatmu merasa jauh lebih baik. Setidaknya rasa lelah Feng Yu beberapa hari terakhir telah hilang. Feng Yu langsung pulang dan mengantar Lina ke atas. Setelah mereka naik, Lina setengah hati menyerah, dan Feng Yu berhasil lagi. Setelah bercinta,
Feng Yu memeluk Lina dan bersandar di kepala tempat tidur. Lina tiba-tiba berbisik, apa kita benar-benar tidak akan hamil kalau begini? Kudengar ada sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi. Lina sangat khawatir akan hamil. Jika dia hamil, dia akan harus cuti kuliah atau bahkan putus sekolah. Orang tuanya pasti akan sangat sedih. Bagaimana orang lain akan memandangnya? Meskipun Feng Yu mengatakan tidak apa-apa dan mereka akan segera menikah jika ia hamil, Lina masih merasa takut. Setelah pulang, ia berpikir untuk mengingatkan Feng Yu bahwa sekarang ada produk keluarga berencana yang tersedia. Feng Yu membuka meja samping tempat tidur dan berkata, "Ini, aku siap. Tidak apa-apa, aku baru saja melakukannya di luar. Lagi pula, kamu sedang dalam masa aman. Ini ilmiah. Tapi karena kamu sudah menyebutkannya, ayo kita coba lagi. Kamu mau, kan?" Feng Yu berbalik dan menekan Lina lagi. "Ah, aku tidak. Ini musim salju turun, dan saatnya mengucapkan selamat tinggal pada yang lama dan menyambut yang baru. Melihat kembali masa lalu, kami sangat bangga. Menatap masa depan, kami penuh semangat." Upacara penghargaan kontribusi Tiongkok pertama, juga Gala Malam Tahun Baru 1992, dimulai sekarang. Saya yakin kita bisa mengejar ketertinggalan dunia. Saya yakin kita akan mewujudkan impian penerbangan Tiongkok. Silakan nikmati lagu I Believe yang dibawakan oleh Sanan. Aku ingin terbang ke langit, bahu-membahu dengan matahari. Dunia menungguku untuk mengubahnya. Aku tak takut orang lain melihat mimpiku. Aku bisa mewujudkannya di sini. Finalis untuk penghargaan kontribusi Huasia pertama, penghargaan kontribusi penerbangan, adalah pabrik pembuatan pesawat Harbin. Sebuah proyektor memutar video promosi Harbin Aircraft Industry Group di atas panggung. Pesawat-pesawat kecil dan helikopter lepas landas satu demi satu. Kamera kemudian menyoroti Hou Haitao dari Harbin Aircraft Industry Group. Ia tersenyum dan melambaikan tangan, tak terpengaruh oleh pujian maupun kritik. Seandainya ia tahu ia memenangkan penghargaan, ia pasti akan tetap tenang. Selanjutnya, kamera menyorot Shenyang Aircraft Corporation dan 3 produsen pesawat lainnya. Seperti Harbin Aircraft Corporation, mereka juga telah menjalani transisi dari militer ke sipil dan memiliki pesawat sipil untuk dijual. Atas undangan Hou Haitao, mereka juga hadir. Lagi pula, itu adalah program CCTV. Meskipun mereka tidak menang, dinominasikan adalah suatu kehormatan. Sekarang, mari kita sambut Akademisi Liu 20 dari Akademi Teknik Tiongkok untuk mengumumkan daftar pemenang. Perwakilan unit pemenang tidak akan memberikan penghargaan. Saya nyatakan bahwa pemenang penghargaan kontribusi Huasia yang pertama, penghargaan kontribusi penerbangan, adalah pabrik pembuatan pesawat Harbin. Semua orang mulai bertepuk tangan. Saat itu, kamera beralih ke wajah Hou Haitao. Hou Haitao menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berdiri, berbalik ke arah penonton, melambaikan tangan kepada semua orang, dan membungkuk. Kemudian, kamera beralih ke penonton, di mana 10 orang berbaris, mengenakan pakaian kerja pabrik pesawat Harbin, secara bersamaan mengangkat plakat yang di setiap plakatnya terdapat huruf Mandarin berukuran besar, yang jika digabungkan berbunyi pabrik pesawat Harbin, selalu berupaya mencapai keunggulan teknologi. Rekaman yang diproyeksikan ke layar disaksikan oleh seluruh hadirin, dan beberapa perwakilan yang duduk di depan hampir menyemburkan teh ke mulut mereka. Sutradara langsung menatap sutradara acara dengan panik. Sutradara Su, bagian ini tidak termasuk dalam latihan? Mengapa mereka memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan? Siapa yang mengatur ini? Su Yipeng hampir kesal. Apa-apaan ini di grup industri pesawat Harbin? Sudahlah. Tidak ada penonton saat latihan, dan tidak ada lensa cadangan untuk menggantikan mereka. Hou Haitao melangkah perlahan ke atas panggung, berharap ia bisa berjalan setiap beberapa langkah. Setelah naik ke atas panggung, ia menerima sertifikat perunggu dan menyampaikan pidato yang penuh semangat. Ia terutama berbicara tentang bagaimana grup industri pesawat terbang Harbin mereka tidak takut akan kesulitan dan upaya, dan bagaimana mereka telah melampaui misi nasional dan memungkinkan helikopter Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dunia. Pertunjukan tari berikutnya kembali digelar, dan setelah pertunjukan tari, diumumkanlah daftar pemenang penghargaan atas kontribusi mereka di dunia penerbangan. Pemenangnya adalah seorang insinyur senior yang bekerja di Shenyang Aircraft Corporation. Insinyur tua itu begitu gembira ketika naik ke panggung untuk menerima penghargaan hingga suaranya bergetar saat berbicara. Ia telah bekerja hampir sepanjang hidupnya, dan ini adalah pertama kalinya ia menerima penghargaan di CCTV, dan orang-orang di seluruh negeri dapat melihatnya. Sungguh suatu kehormatan. Feng Yu juga terkejut, dan ia memberi CEO Shen Fei pandangan baru. Penghargaan itu telah ditentukan sebelumnya untuk diberikan kepada Shen Fei. Lagi pula, mereka sedang mengembangkan jet tempur supersonik dan telah mencapai terobosan teknologi. Meskipun berkat informasi yang diperoleh Feng Yu. Namun, tanpa diduga, CEO Shen Fei justru memberikan penghargaan itu kepada insinyur veteran ini. Sepertinya akhir-akhir ini, para pemimpin selalu berusaha meraih penghargaan. Feng Yu ikut bertepuk tangan dengan antusias. Para insinyur veteran ini sungguh pantas dihormati.
Pembawa acara berjalan ke atas panggung dan berkata, ada sepasang calon ipar dan calon ipar. Calon ipar adalah direktur bengkel di perusahaan mesin Harbin, dan iparnya hanyalah pekerja biasa. Kisahnya akan segera dimulai. Silakan nikmati sandiwara, para pemimpin dan massa, yang dibawakan oleh Zhu Shimao dan Chen Peishi. Begitu nama-nama bintang tamu diumumkan, tepuk tangan meriah dari penonton pun terdengar. Kombinasi emas ini bisa dibilang merupakan kombinasi terpopuler di negara ini, tak diragukan lagi. Kakak ipar, pindahkan saja aku ke bengkelmu. Bengkelmu punya kinerja tinggi dan bonus tinggi, jadi aku bisa dapat penghasilan lebih, kan? Aku juga bisa bilang beberapa hal baik untukmu di depan ibuku tentang apa yang terjadi antara kau dan adikku, kata Chen Peishi sambil menyeringai. Tidak. Kami membuat mesin, yang merupakan mesin presisi dan salah satu bagian terpenting dari sebuah traktor. Keahlian Anda jelas tidak memadai. Ini benar-benar tidak bisa ditawar. Karakter Chen Peishi dan Zhu Shimao sangat kontras, yang satu ceria dan murah senyum, yang satu lagi serius, bahasa mereka syarat lelucon yang membuat semua orang tertawa. Pertunjukan ini juga mencerminkan masalah yang sangat nyata di pabrik-pabrik saat ini, hubungan interpersonal antara pekerja dan pemimpin mereka. Ketika pertunjukan berakhir, semua orang bertepuk tangan meriah. Hanya Su Yipeng yang merasa sedikit gelisah, karena Feng Yu telah mengubah naskah pembawa acara. Awalnya, calon ipar si pecundang adalah seorang direktur bengkel di sebuah pabrik, tetapi Feng Yu telah mengubahnya menjadi direktur bengkel di perusahaan mesin Harbin. Implikasinya terlalu jelas. Finalis untuk penghargaan kontribusi Huaxia pertama, penghargaan kontribusi pertanian, adalah Taihua Agricultural and Sideline Products Co., Ltd. Kamera beralih ke Feng Xingtai. Kamerat Feng berdiri dan melambaikan tangan ke segala arah. Istrinya, yang duduk di sebelahnya, tak kuasa menghentikannya. Ketika kamera beralih ke para karyawan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua, sutradara dan direktur produksi kembali heboh. Mengapa begitu banyak karyawan dari perusahaan terpilih ini ada di sini? Dan slogan apa yang mereka bawa? Awan menginginkan pakaian, bunga menginginkan keindahan, babi ingin menjadi gemuk, dan orang-orang ingin menjadi terkenal. Apa-apaan ini? Apakah ini slogan? Bagaimana ini bisa ditunjukkan di depan penonton? Apa yang dilakukan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua ini? Mereka menatap peternakan babi standar modern di layar, agak terdiam. Sejak kapan beternak babi dianggap sebagai kontribusi? Lalu, mengapa ada begitu banyak adegan yang menampilkan satu orang dalam adegan ini? Siapa yang mengulas film ini? Film Kamerat Lau Feng, tentu saja, banyak menonjolkan dirinya. Dari total 30 detik rekaman, adegan close-up-nya saja membutuhkan waktu lebih dari 15 detik. Untungnya, karyawan dari unit lain tidak melakukan ini, yang membuat Su Yipeng merasa lega. Saat menominasikan perusahaan mesin Harbin, kamera menunjukkan traktor baru, beragam mesin pertanian, dan para dealer yang berebut membeli. Tapi kenapa ada foto sepeda motor Songjiang di belakang? Apakah penghargaan kontribusi pertanian Anda bermanfaat? Apa hubungan antara sepeda motor dan pertanian? Sekarang, mari kita sambut Wang 20, Direktur Departemen Sains dan Teknologi Kementerian Perindustrian, untuk mengumumkan para pemenang dan menyerahkan penghargaan mereka. Saya nyatakan bahwa pemenang penghargaan kontribusi Huaxia pertama, penghargaan kontribusi pertanian, adalah Harbin Machinery Co., Ltd. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias, dan Li Mingde naik ke panggung untuk menerima penghargaan atas nama perusahaan. Feng Yu tidak mau pergi. Ia tidak tertarik menunjukkan wajahnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Harbin atas dukungannya yang kuat, kepada setiap pemegang saham atas dukungannya, dan kepada setiap karyawan atas kontribusinya kepada perusahaan. Perusahaan kami berkomitmen untuk memproduksi mesin pertanian yang berkinerja lebih baik dan lebih terjangkau demi memberikan kemudahan dan manfaat bagi setiap petani. Saya tidak pernah khawatir produk perusahaan mesin kami akan tertinggal, berkat Anda. Li Mingde menunjuk ke auditorium, tempat sekitar selusin perwakilan perusahaan mesin, mengenakan overall biru, berdiri. Sutradara segera mengalihkan kamera proyeksi ke arah penonton. Ketika Su Yipeng melihat perwakilan karyawan tiba-tiba duduk tegak, pembuluh darah di dahinya mulai berdenyut. Benar saja, orang-orang ini mulai mengangkat spanduk lagi. Dari siapa kamu belajar ini? Ini gala CCTV, bukan pesta internalmu. Kenapa kamu masih teriak-teriak? Harbin Machinery berusaha menjadi yang terbaik, keluar dari Asia dan menuju dunia. Ke-16 perwakilan karyawan perusahaan mesin mengangkat spanduk dan meneriakkan slogan-slogan mereka secara bersamaan. Tak hanya Su Yipeng yang tercengang, seluruh tamu dan penonton di lokasi pun tercengang. Pembawa acara bahkan lupa mengucapkan dialognya, dan sutradara membiarkan kamera tetap menyala selama 5 detik lagi. Potong cepat, ganti ke pembawa acara. Teriak Su Yipeng kepada sutradara. Pembawa acara tertegun sejenak sebelum berkata dengan susah payah, karyawan perusahaan mesin Harbin benar-benar ambisius. Li Mingde berkata terus terang, tentu saja. Perusahaan mesin Harbin kami adalah pemimpin nasional di bidang teknologi.
Tidak hanya mesin dan peralatan pertanian kami yang populer, tetapi sepeda motor kami juga sangat populer di pasar. Tahun ini kami juga berencana meluncurkan sedan. Semua orang dipersilakan untuk membelinya. Tuan rumah tercengang. Ini kan pesta, kenapa malah beriklan? Kamu menang hadiah mesin pertanian, kenapa malah bilang menang sepeda motor dan mobil? Terima kasih, Tuan Li, atas pidatonya. Mari kita nikmati pertunjukan selanjutnya, akrobatnya. Setelah pembawa acara turun, ia melihat Direktur Utama Su Yipeng berjalan ke arahnya dengan marah. Apa yang kau lakukan tadi? Kenapa kau membiarkannya beriklan? Pembawa acara merasa sangat tidak bersalah sutradara Su. Tidak seorang pun akan mengira dia akan mengatakan hal itu. Tetapi bisakah kita memotong adegan itu? Kita bicarakan ini nanti. Perhatikan penghargaan ini nanti. Kamu harus tetap tenang di tempat. Jantung pembawa acara berdebar kencang. Direktur Su, tolong jangan menakut-nakuti saya. Maksud Anda nanti ada yang akan meneriakkan slogan-slogan itu? Semoga tidak. Bersiaplah dan jangan mengacaukan dialogmu lagi. Su Yipeng menepuk bahu pembawa acara, menghela napas, lalu pergi. Berikut ini adalah orang-orang yang masuk dalam daftar pendek untuk penghargaan kontribusi Huasia pertama. Penghargaan kontribusi pertanian Profesor Su Mingrui dari Universitas Pertanian Utara dan penasihat senior Taihua Agricultural and Sideline Products Co., Ltd. Banyak orang mengerutkan kening. Mengapa orang dari perusahaan produk pertanian Taihua lagi? Kali ini konsultan? Dan konsultan itu bertanya tentang jenjang senior dan menengah? Seperti dugaan, layar menampilkan peternakan babi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah orang di layar telah berubah Profesor Su Mingrui. Saat itulah mereka menyadari betapa canggihnya peternakan ini. Peternakan ini bahkan bisa memberi makan dan minum semua babi secara bersamaan, membersihkan kandang, dan membersihkan kotorannya tanpa campur tangan manusia. Semuanya menggunakan mesin. Babi, bisakah mereka beternak seperti ini? Seperti biasa, sutradara mengalihkan kamera ke kursi penonton. Pembawa acara, sutradara, dan yang lainnya tidak mengecewakan harapan mereka. Slogan peternakan babi Tianpeng kembali dikumandangkan, dan kali ini slogan tersebut diteriakkan dengan lantang. Bahkan lebih lantang daripada slogan perusahaan mesin. Su Yipeng hampir gila. Ia merasa ini akan menjadi Waterloo bagi karir penyutradaraannya. Ia pikir menjadi direktur utama Gala Malam Tahun Baru adalah kesempatan langka baginya. Mungkin dalam beberapa tahun, ia bisa menjadi direktur utama Gala Festival Musim Semi, dan promosi serta kenaikan gaji akan mudah diraih. Namun, ia tak menyangka. Pertama, suaranya sebagai direktur Gala akan berkurang, bahkan sampai kalah berpengaruh dibandingkan pemuda itu, Feng Yu. Namun, wakil direktur Jia begitu mendukung Feng Yu. Kemudian, Feng Yu mengambil kembali semua tiket penonton yang ia berikan sebagai bantuan dan membagikannya kepada perwakilan karyawan dari unit-unit terpilih, membuatnya kehilangan muka di depan teman-temannya. Bukan itu saja. Selama latihan, Feng Yu juga menemukan berbagai kesalahan, seperti dialog pembawa acara yang salah, dan kesalahan sutradara dalam mengganti adegan. Ia bahkan meminta sutradara untuk meletakkan beberapa pelembab udara di meja bundar perwakilan terpilih, dengan dalih khawatir udara dalam ruangan terlalu kering dan para perwakilan tidak akan mampu beradaptasi. Itu tidak masalah, tetapi Feng Yu juga memberi beberapa orang waktu layar yang lebih lama, dan beberapa perwakilan karyawan waktu layar yang lebih lama. Dia menerimanya sebagai bentuk kesopanan, tetapi apa yang dikenakan oleh perwakilan karyawan tersebut? Tidak masalah kalau ada nama perusahaan yang jelas di situ, tapi kenapa pakai helm di kepalanya? Kamu pikir kamu kerja di bengkel? Ini studio CCTV yang merekam acara malam. Kamu butuh helm? Begitu kamera menyorot penonton, dia bisa melihat deretan pakaian biru yang mencolok dan topi merah, dan mustahil untuk tidak memperhatikan. Su Yipeng sekali lagi menanggung semua ini. Ia hanya ingin menyukseskan pesta ini dan menunjukkan bakatnya. Namun kini semuanya telah berakhir. Tak cukup hanya mengibarkan spanduk, tetapi ketika slogan diteriakan, semua orang menoleh untuk melihat. Kamera dapat melihatnya dengan jelas. Apakah rekaman ini masih bisa digunakan? Harus dipotong. Namun, rekaman penonton seharusnya memiliki durasi tertentu. Memotong rekaman ini akan membuatnya pendek. Menggunakan rekaman lain untuk mengisi kekosongan juga tidak akan berhasil. Bukankah itu akan membuatnya tampak seperti dia secara khusus menargetkan unit-unit ini? Mengapa ada rekaman karyawan dari unit lain, tetapi tidak dari unit ini? Apalagi ada perusahaan-perusahaan pemenang penghargaan di acara itu, dan Li Mingde benar-benar berinteraksi dengan staf. Ini Gala CCTV, dan aku sutradaranya. Siapa yang menyuruhmu berinteraksi? Siapa yang memberimu izin untuk berinteraksi? Kau juga seorang kader, dan kau bahkan tidak mengerti aturan-aturan ini? Seharusnya aku tidak setuju untuk memberikan suntikan kepada penonton ini sejak awal. Saat latihan, tidak ada penonton yang datang, dan bahkan tidak ada suntikan cadangan. Apa yang harus kulakukan? Su Yipeng tidak tahu apa yang akan dikatakan pemimpinnya setelah menonton pesta malam itu, tetapi setelah memikirkannya, dia yakin tidak akan ada hal baik yang bisa dikatakan.
Berikut ini adalah pengumumannya finalis untuk penghargaan kontribusi Huasia pertama. Penghargaan kontribusi industri konsumen adalah Taihua International Trading Co., Ltd. Taihua? Kenapa Taihua lagi? Apa perusahaan Huasia harus pakai kata Hua di namanya? Nggak bisa panggil diri sendiri Taisia saja? Wu Zigang berdiri di depan kamera dengan kipas listrik super produksi baru yang diletakkan di depannya. Perusahaan Taihua kami berkomitmen untuk mengembangkan peralatan rumah tangga yang baru dan praktis. Misalnya, kipas angin super elektrik di depan Anda ini tidak hanya memiliki semua keunggulan kipas angin tanpa bilah tradisional, tetapi juga mengintegrasikan berbagai fungsi seperti pelembapan, pemanasan, sterilisasi, dehumidifikasi, dan penambahan pewangi, sehingga benar-benar mencapai penggunaan serbaguna dalam satu mesin. Produk kami laris manis di dalam dan luar negeri, dan sangat populer di pasar Eropa dan Amerika. Produk-produk kami dijual di pusat-pusat perbelanjaan besar di berbagai ibu kota provinsi, dan juga tersedia penawaran khusus selama Tahun Baru Imlek. Wu Zigang mengucapkan kalimat itu dengan nada belanja ala TV, seolah-olah kalau tidak beli, rugi, dan kalau ketinggalan desa, rugi juga tokonya. Feng Yu sangat puas. Untuk membantu Wu Zigang merekam video ini, Feng Yu memanggil Wu Zigang ke Beijing untuk pelatihan selama sehari. Hasilnya tampaknya cukup bagus. Su Yipeng menutupi wajahnya dengan kedua tangan, terkulai di kursinya. Apakah ini klip berdurasi 30 detik yang disebutkan Feng Yu sebagai pengganti di menit-menit terakhir? Mana janji untuk menyoroti alasan memenangkan penghargaan? Kenapa ini masih iklan sialan? Mana sutradara yang mengulas film itu? Akan kuceki kau. Su Yipeng juga tahu bahwa perusahaan Taihua akan memenangkan penghargaan ini. Sudah berakhir, penonton akan segera bersorak lagi. Ini sama sekali bukan pesta. Ini jelas-jelas lelucon. Lupakan saja soal menjadi direktur utama Gala Festival Musim Semi. Kalau dia bisa jadi sutradara film dokumenter di masa depan, itu akan dianggap sebagai bantuan dari para pemimpin. Feng Yu, aku belum selesai denganmu. Feng Yu Elektrik, teknologi mengubah kehidupan. Ketika semua karyawan perusahaan Taihua mengangkat spanduk dan meneriakkan slogan-slogan, Su Yipeng tidak ingin mengatakan apapun lagi. Ketika karyawan dari unit lain menatap karyawan Taihua dengan mata aneh, orang-orang dari Taihua tidak hanya tidak menunjukkan rasa malu, tetapi semuanya sangat bangga. Kalian semua perwakilan yang dipilih oleh perusahaan kalian, kan? Semua dari perusahaan Taihua ada di sini. Kalian tidak dibayar untuk datang ke sini menonton acaranya. Kan? Kami membayar kalian gaji penuh, dan bonus juga dibayar penuh. Kalian kesini naik kursi keras di kereta, kan? Kita semua kesini naik pesawat. Kalian menginap di wisma biasa dan makan makanan biasa, kan? Kami menginap di hotel besar dan makan di Guanjude, yang dibayar oleh bos, dan kalian bisa bawa pulang sisanya. Kamu pakai baju sendiri atau seragam perusahaan, kan? Kami kasih kamu satu set lengkap jas dan sepatu kulit, semuanya merek desainer. Berapa gaji bulanan Anda? Apakah Anda mendapatkan bonus? Gaji kami bukan hanya termasuk yang tertinggi di negara ini, tetapi bonus bulanan kami bahkan lebih tinggi dari gaji kami sendiri. Kami juga mengganti biaya pagar kami, dan mulai tahun depan, kami bahkan akan memberikan bahan bakar sepeda motor kepada setiap karyawan. Perusahaan mana yang menawarkan tunjangan seperti ini? Kami adalah karyawan perusahaan Taihua dan kami bangga. Lagi pula, apa ada yang salah dengan slogan kita? Kita menggunakan teknologi untuk mengubah hidup semua orang. Pak Feng bilang bonus akhir tahun ini termasuk kipas angin super untuk semua orang, yang harganya beberapa ribu yuan. Ada juga angpau untuk Tahun Baru Imlek, plus ayam, bebek, ikan, dan daging cukup untuk seluruh keluarga selama sebulan. Tidak ada jalan lain. Perlakuan di perusahaan Taihua hanya akan membuat orang lain iri dan mengaguminya. Ini yang dikatakan Tuan Feng sendiri. Saat menerima penghargaan atas nama perusahaan perdagangan Taihua, Wu Zigang membacakan kalimat yang telah disiapkan Feng Yu. Terima kasih kepada pemerintah kota Harbin atas dukungan dan bantuan Anda, kepada pabrik pembuatan pesawat Harbin, pabrik motor listrik Harbin, dan perusahaan Jincheng Yadu atas dukungan dan bantuan Anda, kepada Bapak Feng Xingtai dan Ibu Zhang Muhua atas dukungan dan bantuan mereka, serta kepada Bapak Li Shiqiang dan Ibu Feng Danying atas dukungan dan bantuan mereka. Teknologi harus selalu digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kami di perusahaan Taihua telah melakukan ini, dan saya yakin Anda juga dapat melakukan hal yang sama. Mari kita gunakan teknologi bersama untuk mengubah kehidupan dan masa depan. Setelah selesai berbicara, hadirin bertepuk tangan meriah. Feng Xingtai dan Zhang Muhua bertepuk tangan paling keras. Kalian dengar itu? Mereka berterima kasih padaku. Li Shiqiang dan istrinya tidak ada di sana kali ini, jadi dia akan diminta untuk membantu mengelola perusahaan dagang Taihua selama beberapa hari. Beberapa pemimpin perusahaan dan profesor ahli juga memikirkan kata-kata Wu Zigang teknologi harus selalu digunakan untuk mengubah kehidupan manusia. Para pemimpin beberapa kementerian saling berpandangan dan mengangguk serempak. Perusahaan Taihua ini melakukan pekerjaan dengan baik. Su Yipeng mengambil daftar pendek dan mengamatinya dengan saksama.
Tidak ada lagi nominasi untuk perusahaan Taihua 20. Kali ini, tidak akan ada slogan atau spanduk, kan? Tetapi yang tidak mereka duga adalah pabrik motor listrik Harbin memberinya pukulan lagi. Pabrik motor listrik Harbin, berjuang untuk maju. Sial, mereka dari Harbin lagi. Apa pasukan dari Harbin ini sudah membicarakannya sebelumnya? Mereka semua memakai seragam, memegang spanduk dan slogan, dan membawa slogan. Apa yang akan mereka lakukan? Kita harus mengadu kepada para pemimpin tentang masalah ini, dan kita harus berurusan dengan unit-unit ini dan para pemimpinnya. Ini CCTV, bukan Harbin, kalian bebas berbuat apa saja. Untungnya, tidak ada perusahaan Harbin yang tersisa, bahkan yang ada di Longjiang. Hanya satu insinyur dari Tiongkok Timur Laut yang menerima penghargaan individu. Insinyur veteran ini bekerja di sebuah lembaga penelitian, dan orang-orang di lembaga penelitian tentu saja tidak akan mengangkat spanduk atau meneriakan slogan-slogan. Bencana malam ini akhirnya berakhir. Lina dan yang lainnya menatap Feng Yu. Tak perlu dikatakan lagi, semua ini pasti ada hubungannya dengan Feng Yu. Tak ada orang lain yang akan melakukan ini. Begitu mereka memasuki studio dan melihat pelembab udara di meja depan, mereka tahu itu ide Feng Yu. Lalu, mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, Feng Yu memimpin tepuk tangan. Bagaimana mungkin benda ini bisa lolos? Namun, mereka juga sedikit bingung. Slogan pabrik motor listrik dan grup industri pesawat terbang Harbin tampaknya sangat berbeda dengan slogan perusahaan mesin, perusahaan Taihua, dan sebagainya. Slogan yang satu sangat tradisional, sementara slogan yang lain sangat inovatif. Terutama ketika mendengar lirik awan menginginkan pakaian, bunga menginginkan keindahan, babi ingin gemuk, orang ingin terkenal, mereka tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. Penonton lainnya pun sama dan tak kuasa menahan tawa. Mereka semua berpikir peternakan babi ini terlalu konyol. Kenapa disebut peternakan babi Tianpeng? Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka semua mengingat 3 kata babi Tianpeng di dalam hati mereka. Inilah efek yang diinginkan Feng Yu. Nantinya, ia akan membakar pesta malam ini ke dalam CD dan membagikannya dengan VCD merek Feng Yu. Ketika VCD tersebut menjangkau ribuan rumah tangga, iklannya juga akan menjangkau ribuan rumah tangga tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Ketika ia mulai memberitahu pabrik motor listrik dan pabrik industri pesawat terbang Harbin untuk melakukannya, Li Xiao dan Hou Haitao sangat ragu. Tetapi Feng Yu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan budaya perusahaan dan membuat orang-orang di seluruh negeri mengingat unit mereka. Anda akan menyesal jika tidak memanfaatkannya. Melihat orang-orang dari perusahaan mesin dan perusahaan Taihua telah menyiapkan slogan dan spanduk, mereka pun bergegas melakukannya. Meskipun mereka ragu apakah ini tindakan yang tepat, mereka tahu bahwa jika semua orang melakukannya, seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Lagi pula, Feng Yu pernah bilang dia punya pengaruh besar di pesta itu. Jika dia bilang tidak apa-apa, mungkin memang tidak apa-apa. Feng Yu tidak akan mencoba menipu mereka. Namun, mereka telah meninggalkan slogan-slogan yang diciptakan Feng Yu. Slogan macam apa itu? Pabrik pesawat Harbin, terbang ke angkasa, pesawat Harbin ada di awan. Pabrik motor listrik Harbin, pembangkit listrik adalah bos kami. Apa ini slogan? Lebih mirip lagu anak-anak. Dan itu sangat tidak sopan. Bagaimana mungkin kau menggunakan slogan seperti ini? Itu akan membuatmu tertawa terbahak-bahak pada rekan kerjamu. Dan bagaimana mungkin kau bisa muncul di TV? Feng Yu hanya bisa menghela napas dan menyerah. Mereka tidak menyadari bahwa semakin sederhana slogannya, semakin baik. Semakin menarik, semakin cepat menyebar. Lagi pula, mereka semua adalah perusahaan milik negara. Dan mereka tidak khawatir tentang pesanan. Kalau tidak mau, lupakan saja. Perusahaan saya harus menggunakan slogan-slogan ini agar orang-orang di seluruh negeri mengingat kami. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar pendek untuk penghargaan kontribusi Huasia pertama dan penghargaan kontribusi kesehatan antara lain Hangzhou Wahaha Co., Ltd. Setelah minum Wahaha, makanannya jadi enak. Sebuah video promosi Wahaha diputar di layar. Video itu menampilkan sekelompok anak memegang cairan oral Wahaha dan meneriakkan slogan iklan Wahaha secara serempak. Saat kamera menyorot ke arah penonton, perwakilan karyawan Wahaha benar-benar berteriak 1, 2, 3, semuanya berdiri, dan mengangkat sebuah tanda besar dengan gambar kartun Wahaha di atasnya, yang juga merupakan pola khas mereka. Setelah mendengar karyawan Wahaha berteriak serempak, minum Wahaha dan makanan terasa lebih enak, Su Yipeng melempar headset ke tanah. Kenapa Wahaha sampai ikut campur? Apa hubungannya perusahaan selatan dengan Feng Yu? Kenapa mereka tidak belajar dari hal-hal baik? Tapi hanya ini. Awalnya ia mengira setelah Kompi Northeastern pergi, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, tetapi ia tidak menyangka kalau plakat yang dipegang Wahaha ternyata yang paling besar. Ternyata itu adalah rencana yang sudah lama. Su Yipeng sangat marah. Siapapun yang ingin menjadi direktur utama upacara penghargaan ini tahun depan, silakan. Bahkan jika para pemimpin tidak mengejarnya kali ini, saya pasti tidak akan menjadi direkturnya. Seorang direktur pesta malam yang bermartabat,
Seorang direktur pesta malam yang menduduki peringkat teratas di negara ini, akan dibuat marah sampai mati oleh penonton. Malam itu ditutup dengan tepuk tangan meriah. Penonton berdiri, bertepuk tangan hingga tangan mereka pegal, tetapi mereka tak mau berhenti. Sebagian karena acaranya sungguh luar biasa, menampilkan semua nama besar, dan sebagian lagi karena acaranya merupakan upacara penghargaan, sebuah pengakuan atas organisasi dan karya mereka. Yah, mungkin itu ada hubungannya dengan fakta bahwa kamera masih menyorot penonton. Su Yipeng menghela napas lega ketika mendengar tepuk tangan semua orang. Mungkinkah pesta hari ini sukses? Tepuk tangan ini terasa lebih meriah daripada gala festival musim semi. Tapi dia melirik layar dan hampir pingsan lagi. Semua orang bertepuk tangan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang dari unit lain itu? Kenapa mereka masih saja mengangkat spanduk? Apa-apaan mereka? Feng Yu dan yang lainnya sedang menunggu di pintu. Menunggu Feng Xingtai dan istrinya keluar. Bu, ayah, yuk, kita cari camilan tengah malam. Feng Xingtai dan Zhang Muhua melihat putra mereka bersama teman-teman sekelasnya. Tetapi setelah melihat di mana mereka berdiri dan saling memandang, mereka berdua memiliki beberapa ide dalam benak mereka. Ada 6 orang dalam kelompok Feng Yu. Feng Yu tidak pernah menyangka bahwa Liu Kun, yang selama ini ia anggap hanya bisa kencan buta, ternyata punya pacar. Ya, dia seorang akademisi perempuan yang mempelajari ilmu komputer. Konon, keduanya bertemu di kelompok minat Olimpiade Matematika Universitas Waking. Setelah mengobrol, mereka mengetahui bahwa keduanya berasal dari Tiongkok Timur Laut. Kemudian, mereka berdebat tentang suatu soal Olimpiade Matematika. Akhirnya, terbukti bahwa kedua solusi mereka benar, tetapi metodenya berbeda. Begitu saja, akademisi wanita ini mulai sering pergi ke perpustakaan untuk membaca buku bersama Liu Kun, dan perlahan-lahan, mereka akhirnya bersama. Ketika Feng Yu mengetahuinya, rahangnya hampir ternganga. Apa-apaan kelompok minat Olimpiade Matematika itu? Apakah ada yang benar-benar menyukainya? Mereka berdua sebenarnya bertemu karena satu masalah. Feng Yu hanya bisa mendesah. Aku benar-benar tidak mengerti dunia elit akademis. Kemudian, 3 pasangan yang datang untuk menonton pertunjukan berubah menjadi 3 pria dan wanita. Feng Xingtai dan Zhang Muhua sekilas bisa melihat bahwa ada yang tidak beres dengan Feng Yu dan Lina. Di sebuah restoran hotpot, beberapa orang duduk dan memesan banyak makanan. Seperti biasa, Wen Dongjun mulai makan dengan lahap, seolah-olah sudah lama tidak makan. Tentu saja, ini juga karena ia sangat akrab dengan orang tua Feng Yu. Ia sudah sering makan di rumah Feng Yu, dan Bibi Zhang bahkan memujinya karena kesehatannya yang baik. Feng Xingtai teringat Lina yang satu sekolah dengan Feng Yu di SMP nomor 3, dan mereka kembali ke pertanian bersama saat liburan. Ia merasa ada yang tidak beres saat itu, dan sekarang sepertinya ia benar. Terutama hari ini, dia terbang ke Beijing bersama Wu Zigang dan yang lainnya. Feng Yu dengan jelas mengatakan bahwa dia telah membeli apartemen 2 kamar tidur di dekat sekolah, tetapi dia tetap mengatur agar mereka menginap di hotel. Mengapa dia tidak membiarkan mereka pulang? Kecuali kalau itu, seorang gadis cantik di rumah emas. Lina, kamu bersekolah di mana? Feng Xingtai bertanya sambil tersenyum. Saya belajar bahasa Inggris di Universitas Normal, kata Lina dengan wajah tersipu. Dia selalu merasa seperti sedang dipergoki. Pertama kali makan malam dengan orang tua Feng Yu, dia merasa sangat canggung. Apakah ini termasuk bertemu orang tua Feng Yu sebelumnya? Ia sangat senang bertemu Eren Kuok hari ini. Dan Feng Yu bahkan mengajaknya ke belakang panggung untuk meminta foto dan tanda tangan terlebih dahulu. Namun, kini ia hanya merasa gugup dan gugup. Menjadi guru di masa depan itu bagus. Guru bisa mendidik anak-anak dengan baik. Feng Xingtai tersenyum gembira. Dia dari Universitas Normal, jadi dia bukan satu kampus dengan Feng Yu. Dan Feng Yu mengajaknya menonton acara itu. Pasti ada yang salah. Zhang Muhua mencubit Feng Xingtai pelan dari bawah. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau bicara soal mendidik anak? Kau bahkan tidak bisa bertanya. Lihat aku. Siapa saja anggota keluarga Lina? Di mana dia berencana bekerja di masa depan? Zhang Muhua melanjutkan, memeriksa kartu keluarga. Feng Yu terbatu pelan, sementara Wen Dongjun masih sibuk makan daging kambing. Sialan, kamu makan 4 piring daging kambing potong tangan sendirian, apa kamu tidak takut sakit perut? Apa yang kukatakan padamu sebelum menonton acaranya? Apa yang kau janjikan padaku? Sekarang yang kau tahu cuma makan. Feng Yu ada di bawah dan menginjak Wen Dongjun dengan keras. Aku sudah memintamu membantu membuat lelucon, tapi apa kau lupa kode untuk batuku? Wen Dongjun sedang menikmati makanannya ketika Feng Yu menginjaknya dengan keras, hampir membuatnya menjerit. Melihat tatapan marah Feng Yu, ia teringat akan janjinya kepada Feng Yu. Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan tenang, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, Paman Feng, kenapa Paman tidak makan? Paman tidak suka daging kambing? Kalau begitu, berikan aku piringnya. Feng Yu menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Sial, apa ini jurus pamungkasmu?
Zhang Han merasa semakin malu dan menarik lengan baju Wen Dongjun dengan keras. Ia berkata bahwa ia tidak bisa melakukan ini pada seorang kenalan, terutama ketika Liu Kun dan pacarnya ada di sana. Sungguh memalukan. Feng Xingtai baru saja hendak bertanya kepada Lina, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Wen Dongjun, ia menatap daging kambing di depannya, lalu piring-piring kosong yang menumpuk di hadapan Wen Dongjun, dan dengan enggan menyerahkan daging kambing itu kepada Wen Dongjun. Anak dari keluarga Wen ini memang makannya semakin banyak, pantas saja ia tumbuh tinggi dan kuat. Feng Xingtai hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Lina ketika Wen Dongjun berdiri lagi. Bibi Zhang, bisakah Bibi memberikanku sepiring keripik ubi jalar itu? Dalam 5 menit berikutnya, semua orang melihat orang tua Feng Yu terus-menerus memberikan piring kepada Wen Dongjun. Wen Dongjun menerima semua makanan dan menghabiskan 6 piring dalam waktu singkat. Porsi hotpot daging kambing ini memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Lagi pula, Wen Dongjun sudah makan cukup banyak, dan dia berhasil menghabiskannya. Ketika Wen Dongjun berdiri untuk ketujuh kalinya, Feng Xingtai dan Zhang Muhua bertukar pandang. Apa yang Dongjun coba lakukan? Apa dia akan mengambil sepiring kubis terakhir di depan kita? Kita baru menggerakkan sumpit 2 kali. Wen Dongjun tiba-tiba berteriak, "Hei, Xiao Yu, toko ini hampir tutup, kan? Paman Feng, Bibi Zhang, kalian berdua sudah penuh?" Feng Xingtai hampir gila karena marah. "Aku baru saja menggigit daging kambing dan aku sudah sangat kenyang sampai-sampai aku tidak bisa merasakan rasanya. Apa kau tidak mengambil piringnya?" Feng Yu diam-diam mengacungkan jempol pada Wen Dongjun. "Guru, sungguh guru. Ini benar-benar langkah yang hebat." Dia bahkan tidak memberi orang tuaku kesempatan untuk menyelesaikan kalimat mereka. "Pelayan, bawakan 4 piring daging kambing lagi, dan 1 porsi keripik ubi, bihun, jamur, dan lain-lain," teriak Feng Yu. "Ibu dan ayah, tolong makan saja, jangan cuma ngobrol." Saat daging kambing dan hidangan lainnya tiba, Wen Dongjun sudah kenyang dan mulai bertindak seperti pelayan, menyendok daging dan sayuran untuk semua orang. Ia sangat perhatian, terutama kepada orang tua Feng Yu, yang makan tanpa henti, tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Harus kuakui, metode Wen Dongjun benar-benar berhasil. Sampai semua orang selesai makan, orang tua Feng Yu tidak bertanya lagi kepada Lina. "Mustahil. Taksinya sudah datang. Dongjun, antar orang tuaku kembali ke hotel. Ada kamar standar yang sudah dipesan untukmu di sana. Aku akan mengantar Liu Kun dan yang lainnya kembali ke sekolah. Ibu dan ayah, aku akan datang menemui kalian besok siang. Ayo cepat dan tidur lebih awal." Dia tidak hanya mengantar orang tuanya pergi, tetapi juga pernah membantu Wen Dongjun. "Kesempatan ini telah diciptakan untukmu, dan apakah kamu bisa memanfaatkannya tergantung padamu." Setelah mengantar Liu Kun dan pacarnya kembali ke sekolah, hari sudah terlambat dan mereka tidak bisa masuk ke asrama. Feng Yu memberi isyarat kepada Liu Kun, "Apa yang kau tunggu? Bukankah ini alasan terbaik untuk keluar dan mencari kamar?" Meskipun Liu Kun agak kutu buku, dia jelas tidak bodoh. Setelah Feng Yu diam-diam menyelipkan kartu solidaritas besar ke meja resepsionis dengan cerdik memberitahu Liu Kun, hanya ada 1 kamar tersisa. Feng Yu menepuk bahu Liu Kun, lalu pergi setelah tugasnya selesai, menyimpan prestasi dan ketenarannya untuk dirinya sendiri. Karena sudah larut malam, Feng Yu pun mengajak Lina pulang. Feng Yu membanggakan bahwa orang tuanya memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lina, lalu menghabiskan malam indah lainnya bersama Lina. Feng Yu bangun pagi-pagi sekali, menguap, lalu mengantar Lina kembali ke sekolah untuk belajar. Libur kali ini sungguh tidak manusiawi. Tahun baru jatuh pada hari Rabu, tetapi tidak ada hari libur di antaranya. Feng Yu tampak lesu sepanjang kelas pagi. Siang harinya, ia berkendara untuk menemui orang tuanya, tetapi ternyata mereka sudah berkemas dan berencana terbang kembali ke Harbin sore harinya. "Ibu dan ayah, kenapa kalian tidak tinggal di sini beberapa hari lagi, lalu kembali bersama Gangzi dan yang lainnya setelah tahun baru?" "Tidak, aku sudah ke Beijing tahun lalu, jadi tidak ada yang ingin kukunjungi. Ibumu dan aku akan pulang duluan." "Kapan kamu akan pulang untuk liburan musim dingin tahun ini?" Dalam beberapa tahun terakhir, Feng Yu semakin sedikit menghabiskan waktu di rumah selama setiap liburan musim dingin, dan Zhang Muhua memiliki beberapa keluhan. "Setelah liburan, saya akan ke Moskow. Uni Soviet telah runtuh, dan bisnis di sana sedikit berubah. Tapi jangan khawatir, saya akan pulang akhir Januari." "Baiklah, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri, dan juga menjaga orang lain." Feng Xingtai menepuk bahu Feng Yu dengan penuh arti, merasa lega, seolah-olah babi-babi di rumah sudah besar dan sekarang bisa makan kubis. Feng Yu menyentuh hidungnya dan berkata, "Ayah, ayo kita makan. Setelah makan malam, aku akan mengantarmu ke bandara." Sepertinya orang tuanya tidak keberatan dia bersama Lina, dan itu sebuah kesuksesan. Selain itu, dilihat dari keluarga Feng Yu saat ini, mereka tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keluarga gadis itu. Jodoh yang baik memang sulit ditemukan, tetapi selama keluarganya tidak memiliki penjahat atau semacamnya, dan gadis itu baik,
mereka akan baik-baik saja. Mereka sangat puas dengan Lina ketika mereka bertemu tadi malam. Setelah makan malam, orang tua Feng Yu naik taksi dan pergi. Feng Yu diperintahkan untuk kembali ke sekolah. Ini Universitas Jingcheng. Berapa banyak orang yang ingin kuliah tapi tidak bisa? Kamu akhirnya diterima, jadi kamu harus belajar dengan giat. Kamu tidak boleh membolos seperti waktu SMA dulu. Kalau sampai ketahuan, aku patahkan kakimu. Tim produksi Gala Malam Tahun Baru CCTV sedang bekerja keras. Acaranya akan segera tayang, dan mereka hanya punya waktu 2 hari untuk mengeditnya, jadi agak terburu-buru. Khususnya, ada hal besar yang terjadi pada tim program. Sebuah celah ditemukan dalam video latihan, yaitu kostum pembawa acara berbeda dengan kostum pesta formal yang diadakan kemarin. Ini juga berarti sebagian besar rekaman latihan tidak dapat digunakan. Rekaman apapun yang menampilkan pembawa acara juga tidak dapat digunakan. Terlebih lagi, selama latihan, beberapa perwakilan berpakaian sangat kasual sehingga ia tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, Su Yipeng menontonnya lagi dan menyadari bahwa saat latihan, semua perwakilan yang berpakaian kasual berasal dari Harbin. Ini pasti sudah direncanakan. Mereka hanya ingin membuat video latihan itu tidak bisa digunakan. Video latihannya tidak bisa digunakan, jadi mereka terpaksa menggunakan video kemarin untuk mengedit. Namun, barulah mereka menyadari bahwa entah bagaimana mereka berhasil mengendalikan prosesnya dengan sangat baik kemarin. Dari awal hingga akhir, durasinya tepat 3 jam dan 2 menit, dan durasi yang direncanakan untuk Gala Tahun Baru juga tepat 3 jam. Dengan kata lain, mereka hanya dapat memotong 2 menit, atau bahkan tidak memotongnya sama sekali. Lagi pula CCTV telah menyediakan 10 menit untuk mereka. Editor memandang Su Yipeng dan berkata, "Sutradara Su, apakah film ini masih perlu diedit? Saya rasa bisa langsung digunakan." Su Yipeng sangat marah bagaimana bisa langsung digunakan. Rekaman orang-orang yang memegang spanduk dan meneriakan slogan-slogan itu tidak boleh ditayangkan. Edit saja, edit dengan benar. Panjangnya tidak boleh buruk, dan integritas program harus dijaga. Tetapi slogan-slogan itu harus dihapus. Editor pun memperhitungkan dan menatap Su Yipeng dengan sedikit malu. Sutradara Su. Kalau kita potong adegan-adegan itu, kita harus mempersingkat acaranya setidaknya 10 menit. Kalau begitu, program utamanya tidak akan cukup panjang. Su Yipeng sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, ya, kita bisa menggunakan rekaman cadangan dari kamera lain. Rekaman itu seharusnya bisa digunakan, kan? Namun setelah meninjau rekaman tersebut, ia menyadari bahwa rekaman itu sama sekali tidak berguna. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memotong semua rekaman penonton dari Harbin Aircraft Industry Group, Taihua Aircraft Industry Group, dan perusahaan lainnya. Namun, itu akan terlalu terarah. Terlebih lagi, para pemimpin dari Harbin Aircraft Industry Group dan Taihua Aircraft Industry Group sengaja memperlambat langkah mereka untuk naik ke panggung. Mungkinkah mereka hanya diizinkan naik ke panggung selama 30 detik? Bukankah itu seperti memberi mereka kesempatan untuk tampil dari jarak dekat? Sekarang, para petinggi punya aturan yang melarang penyembahan pribadi, jadi foto ini tidak boleh digunakan. Dan apa gunanya melihat seseorang berjalan ke panggung dari penonton? Bukankah itu akan membuat pertunjukan berlarut-larut? Su Yipeng menjambar rambutnya, bingung harus berbuat apa. Seharusnya ia senang acaranya tepat waktu. Tetapi karena itu, ia tidak bisa mengeditnya. Mengapa ia tidak mencoba meminta pembawa acara menambahkan beberapa kata lagi dan memperpanjang durasi acara? Alasan dibalik situasi ini adalah karena Feng Yu. Ia memberikan angpau kepada seluruh staf termasuk juru kamera, sutradara, pembawa acara, editor, dan lain-lain, dengan mengatakan bahwa angpau tersebut diberikan oleh pihak penyelenggara, yakni perkumpulan, dan sudah sesuai dengan aturan sehingga mereka boleh menerimanya. Setelah menerima angpau dari Feng Yu, mereka tentu saja akan menyetujui permintaan Feng Yu. Terlebih lagi, mereka melihat hari itu Wakil Direktur Jia mengatakan bahwa mereka harus menghormati pendapat penyelenggara dan CCTV hanyalah rekan penyelenggara. Siapa yang mewakili pendapat penyelenggara? Feng Yu. Terlebih lagi, Feng Yu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meminta mereka untuk mengikuti proses pesta malam itu, mengganti kamera dengan cepat dan menghindari kesalahan, menjaga fokus saat pengambilan gambar. Pembawa acara harus memberikan lebih banyak waktu bagi perwakilan pemenang penghargaan untuk berbicara, dan editor harus memperhatikan untuk menjaga keaslian dan integritas keseluruhan pesta malam itu sebisa mungkin, terutama pengambilan gambar penonton dan perwakilan pemenang penghargaan, yang semuanya harus dipertahankan. Bagaimanapun, pesta malam ini adalah upacara penghargaan. Terutama sebelum rekaman pesta malam, Feng Yu mengirim gaun baru kepada pembawa acara, mengatakan bahwa gaun itu disponsori, dan memang lebih indah daripada gaun yang mereka kenakan saat latihan. Jadi semua pembawa acara berganti gaun baru, dan bahkan banyak aktor yang berganti kostum pertunjukan mereka, yang mengakibatkan video latihannya berbeda dari pertunjukan langsung kemarin. Feng Yu sangat bangga. Sekalipun itu siaran rekaman, saya tetap bisa meminta CCTV untuk menyiarkan program yang saya inginkan.
Kecuali Sui Peng benar-benar tidak menginginkan efek apapun dan menggunakan rekaman latihan, Feng Yu bisa menggunakan nama asosiasi untuk menuntut penyiaran program resmi yang direkam tadi malam, dengan alasan hasil latihan yang buruk. Apapun yang terjadi, pertunjukan ini harus sesuai keinginanku. Aku bukan sutradaranya, tapi sutradara harus mendengarkanku. Sui Peng menghela napas. Ia tak sanggup lagi. Ia memutuskan untuk menunjukkan rekaman program resmi kemarin saja kepada pemimpinnya, lalu menunjukkan rekaman latihannya juga. Ia bisa menggunakan rekaman manapun yang diinginkan pemimpinnya. Ia pasrah pada takdirnya. Bangun semuanya, bangun. Sudah jam 7 dan kalian masih tidur. Tian Lei berdiri di tengah asrama dan membangunkan semua orang. Karena hari ini adalah hari yang sangat penting, bukan untuk merayakan hari tahun baru, tetapi karena Feng Yu membantu mereka menghubungi sekelompok teman sekelas perempuan dari universitas normal, dan hari ini adalah hari besar untuk bersosialisasi di asrama. Di asrama mereka, kecuali Feng Yu, semua orang masih lajang. Bahkan Tian Lei pun tidak punya pacar. Dia sudah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi 3 kali, jadi heran keluarganya mengizinkannya punya pacar. Cepat mandi, lalu pergi ke kantin untuk sarapan. Jangan terlambat hari ini. Semua orang harus belajar dari Lausi dan segera cari pasangan. Jangan masih jomblo setelah lulus kuliah. Tian Lei bertepuk tangan, merasa seperti pelatih yang menyemangati atletnya. Tahu nggak, ini benar-benar berhasil. Semua orang melompat, cepat-cepat berpakaian, dan bergegas ke kamar mandi. Karena begitu banyak orang, Feng Yu tidak menyetir. Mereka semua naik bus ke kebun binatang. Setelah menunggu lebih dari 10 menit di pintu masuk kebun binatang, mereka melihat 8 wanita muda yang cantik berjalan berdampingan. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang lain yang terpesona oleh ke-8 wanita ini. Perkenalkan, ini ketua asrama dan ketua kelas kami, Tian Lei, warga asli Beijing. Ini, mari kita saling mengenal. Feng Yu menatap orang-orang ini tanpa berkata-kata, dan ia sangat membenci Tian Lei. Sebelum datang, ia sangat berisik, tetapi setelah datang, ia bahkan tidak berani berjabat tangan dengan gadis-gadis. Sungguh pengecut. Aku sudah beli tiketnya, ayo masuk dan bersenang-senang dulu. Feng Yu melambaikan tiket di tangannya dan mempersilakan semua orang masuk. Berdiri di depan pintu seperti ini, mereka hampir diperlakukan seperti monyet oleh orang lain. Feng Yu berjalan bersama Lina sambil menggandeng tangannya. Mereka berdua diam-diam saling memandang, mencari tahu apakah ada orang yang mereka sukai. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin semua orang begitu pendiam? Apa ini masih acara sosial asrama? Aku memberimu kesempatan untuk bersosialisasi, jadi manfaatkanlah. Meskipun banyak gadis di Universitas Jingcheng, bisakah kualitas mereka dibandingkan dengan universitas normal? Ambil contoh kelas kita. Bahkan kecantikan kelasnya pun tidak bisa dibandingkan dengan gadis terburuk di asrama Lina. Oh, angsa. Ini pertama kalinya aku melihat angsa. Teriak seorang gadis. Tian Lei segera mencondongkan badan dan berkata dengan lantang. Angsa adalah sejenis burung, unggas air. Totalnya ada 8 spesies. Mereka suka hidup berkelompok di danau dan rawa, dan makanan utamanya adalah tumbuhan air. Yang terpenting, angsa bersifat monogami dan hidup bersama seumur hidup. Konon, jika salah satu pasangannya mati, angsa yang satunya tidak akan hidup sendiri. Benarkah? Kau tahu banyak. Pantas saja kau diterima di Universitas Beijing. Mata gadis itu menunjukkan kekaguman. Feng Yu juga tercengang. Astaga, Bos Tian sungguh hebat. Dia bahkan tahu ini? Sial, dia pasti sudah menghafalnya sebelumnya. Dan dia baru saja mengatakannya. Ini benar-benar menunjukkan kecerdasannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tian Lei juga berbalik dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Ia berhasil. Ia tahu bahwa mengambil mata kuliah zoologi akan bermanfaat suatu hari nanti, dan akan sepadan baginya untuk sering membaca dunia satwa. Tian Lei berinisiatif mendekati gadis itu. Setelah tujuannya ditetapkan, satu-satunya yang tersisa adalah apakah ia bisa memulai percakapan dengannya. Yang lain saling melirik. Apa ini benar-benar berarti kalian tahu banyak? Kami tidak buruk, oke? Kami juga dari Universitas Beijing. Soal nilai ujian masuk perguruan tinggi, Tian Lei yang terendah, oke? Jadi yang lain juga mulai memamerkan pengetahuan mereka, tentang astronomi, geografi, sejarah, dan segala hal yang mereka ketahui, hanya untuk menarik perhatian gadis-gadis itu. Feng Yu mengangguk puas. Benar. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar para gadis kalau dia begitu pemalu? Orang berbakat butuh orang lain untuk melihat bakatnya. Lina menutup mulutnya dan terkekeh. Orang-orang di asramamu semuanya sangat menarik. Mereka suka mengutip kata-kata klasik saat berbicara, tapi mereka semua tahu banyak. Feng Yu menunjuk ruang merak yang tak jauh dari sana dan berkata, kau tahu, mereka seperti burung merak, mati-matian memamerkan kekuatan mereka hanya untuk menarik perhatian lawan jenis. Sebenarnya, akulah yang paling berbakat di sini, tapi aku tak mau repot-repot memamerkannya kepada orang lain. Ya,
Ya, kamu memang paling berbakat. Kalau begitu, beritahu aku, apa nama ilmiah angsa yang baru saja kita lihat?